Salam sejahtera. Saya Muhammad Hanafia dari Kota Bangkalan. Malam hari ini diberikan Waalaikumsalam kepercayaan warahmatullahi wabarakatuh. oleh One More Academy ya untuk mendampingi teman-teman yang dahsyat ini yang luar biasa malam hari ini ya untuk apa? Untuk sama-sama hadir dan kita belajar dengan Dokter Meta. Oke, teman-teman mohon izin sekali lagi mohon izin teman-teman yuk ditulis yuk siapa yang sudah hadir dan pastikan teman-teman mulai dari awal sampai akhir on kamera karena nanti di akhir akan diumumkan ya. Akan diumumkan apa? Siapa yang akan mendapatkan door prize produk-produk revolusioner dari One More International. Oke, silakan teman-teman ditulis nama dan dari asal kotanya dari mana saja karena yang tertulis di kamera saya, di laptop saya yang hadir malam hari ini sudah 51.000 orang. Dan pastikan teman-teman, sekali lagi pastikan malam hari ini pastikan hadir. Kenapa teman-teman? Karena malam hari ini kita akan membahas pertama kali ya new produk kita yang sangat luar biasa, Glutamor yang mungkin teman-teman masih bertanya-tanya nih, ya, apa sih Glutamor itu? Ya, apalagi nanti topik malam hari ini bahwa Glutamor itu bisa menolak tua, teman-teman. Wah, ini dahsyat sekali. Jadi sekali lagi teman-teman pastikan malam hari ini silahkan ada Bu Joharni, ada Ibu Fatima, ada Pak Eko, ya, ada banyak lagi teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ya silahkan diundang teman-teman. Ya ada Pak hadir ya ini Pak Doni, ada Bu Tuti dari Medan ya dan masih banyak lagi. Sekali lagi teman-teman masih ada waktu ya masih ada waktu sebelum nanti saya panggil Dokter Meta. Silakan saya kasih ada waktu kalau mungkin ada musiknya Om Arigo dan teman-teman tim operator di belakang ya sambil kita panggil ya nanti Dokter Meta Melvina. Silakan Om Juhri, mungkin musiknya bisa dimunculkan lagi sambil lalu Om Juhri. Oke, siap. Kita coba munculkan musiknya, teman-teman. Oke, ada Ibu Afrida dari Sibolga. Selamat malam, Ibu Afrida. Ya, ada Bapak Rusli Lubis dari Kota Medan. Wow, Medan makin membara, makin hari makin membara. Ya, selalu bertumbuh. Bahkan pertumbuhannya setiap minggu 1.000 nih, Masya Allah ya, luar biasa. Oke, selamat malam, dokter kita yang kita tunggu-tunggu sudah hadir. Selamat malam, Dokter Meta. Wow, Halo, luar biasa. Siap? Ya. selamat malam Pak Hanafi. Luar biasa nih kalau Malam, sama Pak Dokter Hanafi Meta. itu online-nya Siap. rasa offline. Kok bisa gitu, Dok? Kok bisa Iya, gitu? online-nya rasa offline. Seru banget gitu ya, sampai nggak kedip saya liatin gitu. Mantap. Online Siapa rasa dulu offline. pembicaranya? Kan? Pembicaranya Oke. malam hari ini bikin kita semangat gitu. Amin, amin. Siap, Ayo kita siap, undang siap, semuanya siap. nih, saudara-saudaranya, karena ini produk baru ya yang baru datang. Kapan ya launching-nya produk ini ya di Indonesia? Maksudnya masuk ke Kalau Indonesia. launching, kalau produknya sudah ada di back office, nah tapi launchingnya mungkin secara grand design-nya bulan Juni katanya, Dok. Ya, Oh, jadi seperti ini itu. belum Ya. bisa dibeli nih. Oh sudah, Dok, Oh, udah kan? sudah bisa. Oh, oke. Sudah. Makanya Udah nanti deh. Dok, nanti kita juga ada beberapa testimoni yang sudah merasakan langsung produk kita ini, Dok. Oke, tapi belum launching Oke, ya. siap. Oke, Berarti Dok, beruntung saya dong. handling dulu. Nih, Ya. produknya udah di tangan saya. Wow, luar biasa. Dok, saya handling dulu, Dok. Jangan cerita dulu, Dok. Ya, ditutup Oke, aja oke, dulu oke. nggak apa-apa dokternya. Nanti kita akan biar penasaran nih teman-teman, Dokter. Dan kita hadirkan dulu nih yang lain. Oke, teman-teman. Ya, Dokter Metanya sudah hadir. 2 menit ke depan, saya tidak ingin kalau tidak angka 100 ini, minimal 100 tidak akan saya mulai. Ya. Kenapa, teman-teman? Karena malam hari ini, ya, semuanya akan dibongkar pertanyaannya, pertanyaan dari teman-teman, ya. Glutathione itu apa sih? Ya, apa bedanya mungkin dengan yang di luaran sana? Dan yang menarik ini teman-teman, pasar glutathione dengan glutamor ini, informasi dari direktur marketing kita sudah menyamai PNG di Eropa, khususnya di Turki. Nah, ini ada apa? Ya. Nah, apalagi malam hari ini Masya Allah, ini keren banget. Judulnya Menolak Tua. Wow, ya saya yakin teman-teman semuanya yang hadir malam hari ini pasti pinginnya selalu sehat dan awet muda. Karena di sini menolak tua, saya ulangi lagi,
Dan saya akan pertegas, saya Muhammad Hanafiah tahun ini 53 tahun, teman-teman. Dan bayangkan teman-teman, kalau produk kita ini, Glutamor ini sudah ada di tangan kita dan kita sudah pakai, teman-teman. Kira-kira seperti apa ini ya? Vitalitas kita, awet muda kita ya, dan tentunya rezeki kita, kantong kita, teman-teman ya. Oke, sekali lagi, tinggal 13 orang lagi nih, 13 orang lagi 100 kita redikan ya. Sehingga apa, teman-teman? Saya ajak semangat ya, saya ajak semangat. Ya, makanya apa, teman-teman? Mohon kerjasamanya. Rugi, sekali lagi rugi. Karena nanti akan dibongkar. Benarkah sih glutathione ini membuat awet muda? Ya, dan sebenarnya komposisi yang ada di Glutamor itu apakah hanya glutathione saja? Semuanya akan dibongkar. Bahkan ada rahasia besar yang nanti akan dibongkar oleh Dr. Meta. Kenapa kok disemprot di bawah lidah? Wah, ini rugi. Rugi sekali, teman-teman, kalau nggak hadir malam hari ini. Oke, 86, 87. Ayo teman-teman ya, segera hadirkan ya, segera hadirkan, jangan sampai hadir sendiri karena saya yakin malam hari ini menjadi pembahasan yang sangat spesial. Kenapa spesial? Pertama teman-teman, produk ini produk baru. Ya. Yang kedua, produk ini teman-teman dikenal, yang saya baca dari referensinya itu adalah master dari antioksidan. Bahkan bukan hanya master antioksidan, mother, ibunya dari antioksidan, teman-teman. Ya, nggak kebayang. One More punya master antioksidan, ibunya dari antioksidan. Dan sedikit informasi, teman-teman. Dulu di tahun 2021, teman-teman, ya, sekitar bulan Mei saya join One More, ada sebuah produk di Eropa sana, di Turki sana, yang selalu kehabisan, dan saya baru 7 bulan dapat produk tersebut. Kenapa? Karena produk tersebut salah satunya juga bisa menolak tua, teman-teman. Produknya ini, teman-teman. Saya baru 7 bulan baru dapat produk ini. Nah, malam hari ini, One More Special membahas secara tuntas, secara komprehensif, secara holistik, teman-teman. Ya, tuntaskan semua, teman-teman ya. Itu produk terbaru kita, yaitu Glutamor. Om Juhri, mohon izin, ini sudah 92, 8 lagi. Ya, saya minta musik yang terbaik, Om Juhri. Saya akan panggil narasumber kita semua yang kita tunggu-tunggu Siap. dan akan membahas habis-habisan apa itu Glutamor. Dan saya yakin, teman-teman, produk ini akan boom di Indonesia. Ya. Siap. Oke, Om Juhri, disiapkan musik Siap. terbaiknya. Ayo teman-teman, 6 lagi. Ya, 6 lagi. 6 lagi. Oke, silakan teman-teman, 6 lagi. Kita akan bongkar, kita akan hadirkan Dr. Meta Melvina, dan saya jujur sudah tidak sabar, teman-teman. Ya, jangan sampai jangan sampai tidak siap bukunya, sama bolpennya. Karena malam hari ini saya benar-benar ingin belajar, dan salah satu kunci sukses di One More adalah kuasai produknya. Dan tentunya untuk menguasai produknya itu adalah apa? Dipakai tentunya. Tapi malam hari ini dengan Dr. Talk, kita juga mengetahui, teman-teman, apa sih sebetulnya Glutamor itu. Benarkah Glutamor itu bisa membuat awet muda dengan kandungan utamanya glutathione? Oke, Om Juhri, ya, Yes. sudah 100. Tanpa panjang lebar. Aplaus yang luar biasa buat narasumber kita. Kok Master lagi, Mrs. Semangat banget ya. Mrs. kita, dokter kita yang sangat dasar. Luar biasa, Dr. Meta Melvina. Musik terbaiknya mana? Om Juhri. Udah 102, mana musik terbaiknya, Om Juhri? Ya, terima kasih banyak, Pak Hanafi. Luar Oke, biasa. Ini memang silakan, ditungguin Dr. sampai Meta. 100 baru boleh ngomong gitu ya. Karena memang kalau lagi seperti ini, mendengarkan bersama-sama, belajar bersama-sama itu lebih asik daripada belajar dengan YouTube sendiri ya. Ini sinyal saya bagus nggak? Kok saya lihat gambar saya Keren. kayak putus? Enggak ya? Keren, Dok. Bagus, Aman. Dok. Keren. Oh, enggak ya, nggak putus ya. Oh, saya ngelihat muka saya sendiri kok putus-putus gitu. Aman, Oke, Dok. kalau gitu. Sebetulnya ini WiFi di rumah saya lagi agak-agak error gitu. Padahal saya udah semangat banget ngomongin tentang
glutathione gitu, karena glutathione sendiri tuh udah ada sejak lama gitu, tapi produk ini tuh ternyata agak berbeda ya dengan produk sediaan yang udah ada sebelum-sebelumnya gitu. Nanti kita bahas ya. Cuman ini agak, semoga nanti kalau seandainya tiba-tiba saya mati kabarin ya, karena saya pakai tethering dari handphone karena wifi di rumahnya lagi ngadat gitu. Oke, kita mulai aja barangkali Siap. ya. Aman, Dok. Terima Monggo, Dok, kasih Pak silakan. Hanafi dan teman-teman yang ada di belakang layar ini yang sudah semangat ya, dan mengundang semakin lama semakin banyak sepertinya. Sekarang udah bertahan lebih dari 100 orang nih. Oke, kita mulai aja, kita belajar bersama. Di sini nggak ada yang lebih pintar gitu ya. Saya juga sama, semuanya ilmu kedokteran itu selalu berkembang, selalu ada temuan-temuan baru. Maka apa yang saya katakan pada hari ini ya berdasarkan apa yang ilmu yang hari ini ada gitu ya. Nah, nanti kalau ada perkembangan-perkembangan lagi, kita akan update ilmu terus. Makanya yang namanya di dunia kedokteran itu, ilmu itu selalu berkembang lagi, bertambah baru lagi gitu. Tapi yang ada di sini udah pasti yang terbaru di hari ini gitu. Oke, kita akan bahas mengenai produk kita yang kita punya namanya glutamor ya. Glutamor ini isinya adalah glutathione plus katanya. Kenapa disebut plus? Karena di dalamnya bukan cuma ada glutathione aja, tapi ada kandungan aktif lainnya ya. Dan glutamor ini beda sedikit dengan patch-patch yang lain karena biasanya One More itu punya teknologi namanya nano patch ya. Jadi patch-nya itu kayak stiker, ada bahan aktifnya, ada nutrisinya, kemudian ditempel teknologi nano nyerap ke tubuh gitu kan. Tapi yang kali ini bukan patch, tapi berupa semprotan atau spray ya. Isinya adalah glutathione, vitamin C, ya, taurin, arginin, dan valin. Ya. Nah, kita lihat kalau sediaan glutathione vitamin C, mungkin di sini ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang udah sering kalau ke klinik kecantikan itu suka ditawarin tuh mau suntik putih nggak, mau suntik apa ya vitamin C gitu, glutathione, antioksidan gitu ya. Nah ini biasanya datang dalam bentuk suntikan. Jadi vitamin C ada yang disuntik, glutathione juga ada yang disuntik. Nah si glutathione ini sebetulnya udah ada dari lama, dari zaman saya sekolah juga udah ngomongin tentang glutathione gitu. Tapi kita kan selalu mencari formulasi yang terbaru bagaimana efektivitas dan keamanan dari pemberian suplemen-suplemen gitu. Kadang-kadang kita tuh dalam makanan atau pembentukan di tubuh kita itu karena makannya kurang bervariasi, kurang banyak protein, kurang banyak serat dan tanaman-tanaman lain gitu ya, itu menyebabkan banyak nutrisi yang ada di dalam tubuh kita itu sangat kekurangan gitu. Makanya kita perlu tambahan dari luar ya. Nah, ini vitamin C sama glutathione yang tadi saya kabarin ya, itu ada sering kali disuntikin di klinik kecantikan ya kan. Nah, kali ini kita pakai sediaan berupa spray. Nanti kita akan bahas apa keunggulannya gitu. Nah, untuk glutathione sendiri yang disuntikin, bahkan pengalaman saya sendiri juga ya, karena kan dari zaman dulu sering tuh ngasih ke pasien tuh vitamin C 1000 mg dan glutathione gitu ya, 600, 300 sampai 600, ada yang sampai 3000 ngasihnya gitu. Di klinik-klinik kecantikan tuh suka gitu, pasien sering minta begitu. Tapi itu agak sedikit bahaya sebetulnya, karena beberapa pasien saat disuntikin, ini pengalaman saya sebagai dokter ya, beberapa pasien saat disuntik itu ada yang merasa mual, ada yang merasa kelayangan, terus ada yang merasa kayak mau pingsan justru gitu disuntikin glutathione itu, yang which is katanya antioksidan. Nah, berarti kan walaupun sebenarnya sediaannya bagus, berarti cara penyampaian obatnya itu harus ada yang dikaji ulang lagi dong gitu ya. Oke. Nah, jadi dosis yang besar juga agak bahaya gitu untuk glutathione ini gitu, karena ya efek sampingnya seperti itu gitu. Dia di lapangan kalau kita masukin lewat injeksi langsung dalam keadaan penyerapan dengan cepat gitu kan, langsung masuk semuanya. Itu ternyata apa side effect-nya banyak gitu. Dan akhir-akhirnya saya sendiri juga karena udah menemukan beberapa pasien yang berside effect seperti itu, oh kayaknya kalau ada yang minta glutathione lagi saya nggak mau kasih deh gitu ya, yang untuk sediaan injeksi. Tapi syukurnya sekarang udah ada yang sediaan spray ini yang lebih well tolerate gitu. Nah, kalau taurin sering kita banyak ketemu di dalam kemasan minuman
olahraga, minuman sport. Contohnya apa? Ada merek Kratingdaeng, ada merek Red Bull, merek apa gitu ya. Nah, itu suka ada taurinnya di dalamnya. Nanti kita akan bahas. Tapi tentunya kalau kita, bukan saya yang bilang nggak boleh atau produk itu jelek, sebentar lagi saya di demo nanti. Ya, cuman kan kalau kita bisa dapat taurinnya aja tanpa harus dapat pemanis buatannya, alangkah lebih baik ya, begitu kan? Nah, terus arginin dan valin di dalamnya. Oke, kita akan bahas satu-satu ya. Mulai dari glutathione. Nah, glutathione ini adalah antioksidan alami dan kuat di dalam tubuh. Nah, glutathione itu bentuk molekulnya seperti ini, ya panjang, tapi ada gugus NH2, NH, NH, NH. Nah, NH ini adalah gugus amin atau sintesis dari protein, ya gitu. Nah, jadi si glutathione itu dibentuk dari 3 asam amino. Nah, Bapak Ibu, begini, pada hari ini kita akan agak mumet sedikit karena akan belajar biokimia namanya, bukan cuma kedokteran tapi biokimia. Jadi lebih dalam lagi dari ilmu kedokteran gitu ya, yang mempelajari bagaimana reaksi kimia terjadi di dalam tubuh manusia gitu. Nah, mungkin di sini juga boleh berbagi nanti. Mungkin ada yang dari farmasi atau apoteker. Nanti kita bisa diskusi bareng ya di forum Dr. Talk One More tiap hari Senin ini. Nah, glutathione ini adalah gabungan dari 3 asam amino. Asam amino glutamat, sistein, dan glisin. Tapi ini glutamat itu kalau misalnya kita ngomong biokimia itu setiap satu huruf aja itu beda. Jadi kayak L-glutathione dengan glutathione biasa itu beda ya. Terus glutamat dengan monosodium glutamat itu beda ya. Kalau monosodium glutamat itu vetsin, tapi kalau glutamat itu bukan vetsin. Jadi glutamat, glutamin itu juga beda ya. Sama glutathione itu beda semuanya ya. Nah, ini 3 asam amino glutamat, sistein, dan glisin akhirnya membentuk glutathione disintesis di dalam liver kita. Jadi sebetulnya glutathione itu ada di dalam liver kita, dibikin sendiri oleh tubuh kita, tapi terkadang pembuatannya itu kurang, jumlahnya kurang gitu. Nah, glutathione seringkali menjadi antioksidan yang diberikan katanya untuk suntik putih gitu, tapi apa bener ya jadi putih gitu. Oke, nanti kita bahas ya. Pertama kita bahas kenapa sih tubuh kita itu membutuhkan glutathione. Pertama, glutathione itu dibutuhkan lebih banyak saat ada stres kronis, orang yang kerjanya stres berkepanjangan atau emang hidupnya itu penuh dengan stressful, penuh dengan tekanan ya. Semua di sini saya lihat penuh dengan tekanan. Tekanan apa ya? Tekanan keuangan, tekanan sekolah, tekanan belajar, tekanan pekerjaan, atau tekanan batin cinta. Ya, nah jadi stres kronis. Terus kalau Pak Hanafi nggak ada tekanan kayaknya mukanya udah awet muda ya. Nah, terus kemudian penuaan. Oh, penuaannya semua orang mengalami penuaan ya kan. Terus tapi kita juga nggak mau cepet-cepet tua kan. Kalau bisa menolak tua gitu. Jadi ya kita tambah hari itu tambah tua ya. Terus kemudian kalau kita lihat ada orang yang awet muda, ada orang yang awet tua, ya nggak? Nah yang ngebedain itu selain kolagen ya, itu adalah salah satunya glutathione juga gitu, kandungan glutathione di dalam tubuh kita ya. Terus sama penyakit kronis. Jadi kalau ada penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, kanker gitu, itu pasti membutuhkan antioksidan lebih tinggi. Kenapa? Karena penyakit-penyakit kronis itu membuat tubuh menjadi lebih tua, ya kan? Karena apa? Karena inflamasinya banyak, peradangannya banyak yang terjadi pada penyakit kronis itu, makanya dibutuhkan antioksidan lebih banyak. Ya. Nah, kita bahas khusus glutathione ini adalah antioksidan utama yang menjaga keseimbangan redoks di dalam sel. Jadi redoks itu proses antara oksidan dengan antioksidan. Kan pernah dengar tuh, ini adalah antioksidan. Jangan cuma dengar iklannya aja. Ya, kita belajar bagaimana sih cara kerja antioksidan di dalam tubuh kita dan oksidan itu apa sih gitu. Nah, glutathione bisa menetralkan radikal bebas dan mencegah kerusakan sel ya. Nah, kita lihat sekarang begini. Ini ada tomat. Ini sebenarnya bukan cuma di tomat, tapi terjadi juga pada sel kita. Kalau kita lihat tomat, dibiarin aja lama-lama di dapur Bapak Ibu atau Bapak Ibu taruh di kulkas deh biar lebih awet gitu ya. Terus kemudian lama tetap ditaruh di kulkas, lama-lama dia busuk kan. Lama-lama dia dibintik-bintik dulu pinggir-pinggirnya gitu. Tapi kalau seandainya si tomat itu nempel di pohon, ini nggak terjadi ya kan?
sampai akhirnya dia dimakan sama codot gitu kan, hilang gitu. Tapi kalau udah begitu dipetik, dia tidak mendapatkan aliran nutrisi lagi dari batangnya, itu lama-lama dia teroksidasi dan akhirnya keriput, busuk, rusak gitu ya. Begitu juga sel tubuh kita. Sel tubuh kita yang normal, yang bagus seperti tomat awalnya seperti ini, kalau kena polusi udara, kena makanan gorengan ya, terus pokoknya kena hal-hal yang nggak baik dah dari kotoran gitu, kotoran dari udara, dari asap rokok, dari penyakit-penyakit kronis kita, itu akhirnya menyebabkan sel kita itu mengalami stres oksidatif namanya. Ya akhirnya selnya jadi jelek, keriput, rusak, kisut gitu, nggak bulat lagi. Nah itu yang terjadi jika kita punya penyakit kronis atau dengan tambah umur, tambah tua, kayak tomat kan, dicabut kayak tambah tua berapa hari jadi begitu. Sama, kita juga begitu ya. Makanya kenapa kita tambah tua dibanding waktu kita masih kecil, kulitnya masih bagus gitu kan, semua sel-sel tubuhnya masih bagus gitu. Kalau sakit gampang sembuh, kalau makin tua, kalau sakit lama sembuhnya ya. Nah, cara kerja antioksidan itu gimana? Ini sel tubuh kita yang sehat, healthy cell ya. Si healthy cell ini dia punya yang namanya elektron, ada elektron gitu. Nah, si radikal bebas ini seperti monster, dia kehilangan satu elektron. Makanya dia pengen ngambil elektron dari sel sehat kita. Dia pengen ngambil ini, terus dia tempel di sini. Karena kalau misalnya si healthy cell udah keambil elektronnya sama radikal bebasnya sih akhirnya tetap menjadi radikal bebas, tapi healthy cell-nya jadi sakit gitu. Nah, antioksidan ini kayak malaikat nih. Jadinya dia tuh ngasih elektron langsung ke radikal bebas. Jadi dibilangnya adalah menetralisir radikal bebas. Jadi supaya apa? Supaya radikal bebasnya itu nggak ngambilin elektron dari sel sehat ya. Jadi kata antioksidan ini ambil aja elektron punya saya gitu. Jadi dia kasih tuh elektronnya ke radikal bebas sehingga tangannya radikal bebas megang elektron yang ini. Jadi nggak nyomot-nyomot elektron dari sel sehat lagi. Itulah cara kerja antioksidan. Paham ya? Nah, itu juga cara kerja glutathione. Artinya apa? Menetralkan radikal bebas sehingga bisa mencegah kerusakan sel ya. Nah, antioksidan, glutathione ini bisa mencegah penuaan dini dan kerusakan sel dan juga promosi atau promote ya, ini bahasa Inggrisnya promote itu apa ya? Pro terhadap regenerasi sel gitu. Ya tadi kita udah lihat akibat stres oksidatif kan, itu semua terjadi. Nah, jadi supaya nggak terjadi stres oksidatif dikasih antioksidan yaitu glutathione. Dia bisa membantu perbaikan sel di liver, di paru-paru, dan di kulit ya. Nah, dua fungsi ini artinya apa? Artinya glutathione itu punya efek detoksifikasi. Nah, mengikat zat toksik dan logam berat ya. Kemudian sesudah diikat dibentuk senyawa yang larut air sehingga dibuang lewat urin atau lewat empedu. Itu cara kerjanya. Nah, kemudian glutathione ini juga mendukung sistem imun gitu karena aktivasi dari sel imun ya itu juga dibantu oleh glutathione. Nah, ini biasanya organnya adalah otak, hati, dan kulit gitu ya. Nah, sumber glutathione alami. Jadi glutathione itu dapat dari mana aja sih? Yang tadi saya bilang, glutathione itu sebetulnya disintesis sendiri di hati, di tubuh kita juga bisa bikin glutathione sendiri dari 3 asam amino tadi, glutamat, sistein, dan glisin. Ya. Nah, tapi jumlahnya tuh nggak cukup. Nah, kemudian dari asupan makanan dari luar, itu dari brokoli yang kaya akan glutathione adalah brokoli, asparagus, bayam, alpukat, bawang putih, telur, dan daging tanpa lemak. Ya, itu adalah sumber-sumber glutathione. Nah, sementara suplemen ini ada yang diminum, suplemen minum yang kita bisa beli, biasanya jumlahnya tinggi tuh, sampai 200-500 miligram gitu ya. Karena apa? Karena ternyata kalau yang diminum itu nyampenya sorry ya maaf ini dari tadi seharian prakteknya saya banyak pasiennya tadi hari ini jadinya dari pagi ya berarti jadi suaranya udah mulai hilang-hilang. Nah ini ada yang sediaan oral tapi jumlah miligramnya tinggi tapi yang diserap itu masuk ke pembuluh darah tuh kecil banget gitu makanya kenapa dia miligramnya tinggi yang bentuk oral ya. Terus ada injeksi. Nah, sublingual seperti yang punya kita ya sama ada yang liposomal ya. Tuh. Terus kalau kita lihat ternyata di Amerika itu beberapa
karena glutathione ini diperlukan oleh tubuh gitu. Jadi mereka memasukkan glutathione ke dalam makanan gitu, secara tidak sadar dimasukin ke dalam makanan gitu ya. Sama seperti garam kita kan, garam kita difortifikasi oleh yodium. Jadi kalau kita beli garam pasti dibilangnya garam beryodium, karena sebenarnya aslinya garam itu nggak ada yodiumnya, tapi dikasih yodium, difortifikasi oleh yodium. Nah, beberapa makanan di Amerika juga udah ada ketentuan gitu untuk memberikan glutathione di dalam makanan tuh ya. Kayak gini, ini sebenarnya kita bisa lihat tuh di dalam milk product, di dalam ini berapa banyak glutathione yang dimasukinnya gitu di dalam keju gitu. Ya, jadi difortifikasi. Nah, benarkah glutathione membuat awet muda gitu? Jadi sebenarnya sih bukan sebuah estetika ya, jadi bukan sebuah kayak oh ini adalah miliknya klinik kecantikan atau hanya khusus orang yang mau cantik aja gitu. Enggak sih sebetulnya. Jadi efek glutathione itu bukan menjadi tambah putih gitu. Itu salah banget. Kalau ada yang bilang suntik putih pakai glutathione itu salah banget. Terus yang paling benar tuh apa? Jadi efeknya glutathione itu adalah terhadap perlindungan terhadap sel gitu ya. Nah, memang karena misalnya dikasih glutathione itu secara tidak langsung sih memang jadi mengawetkan umur gitu, mengawetkan tampilan muka gitu. Karena apa? Karena sebetulnya glutathione itu melindungi sel dari kerusakan DNA ya. Terus mengurangi peradangan kronis, memperbaiki kualitas kulit dan metabolisme sel-sel di tubuh kita, dan memperlambat penurunan fungsi organ. Jadi kalau ini semua terjadi kan lebih terlihat awet muda, lebih terlihat sehat, bugar gitu kalau kadar glutathione-nya cukup ya. Nah, itu yang cikal bakal kenapa sih glutathione kok dibilang antioksidan yang bikin awet muda gitu. Tapi sebenarnya awet mudanya terjadi karena apa? Ya karena selnya dicegah biar nggak rusak gitu ya. Nah, di dalam glutamor ini juga ada kandungan vitamin C. Ini vitamin C mah udah terkenal dari zaman dulu ya, nggak perlu diceritain lagi. Vitamin C itu adalah vitamin yang larut air, penting untuk daya tahan tubuh, pembentukan kolagen, dan penyerapan zat besi. Kenapa masuk ke dalam glutamor gitu? Karena ya ini bagian dari menolak tua juga sih. Ini kan anti aging ya, untuk anti aging, suplemen anti aging jadinya. Makanya pembentukan kolagen juga masuk ke sini. Selain kita punya kolagen patch ya, tapi vitamin C itu berperan dalam pembentukan kolagen gitu. Tapi di dalam glutamor ini nggak ada kolagennya. Gitu. Tapi kolagen itu bisa disintesis dengan adanya tambahan vitamin C. Nah, kolagen itu yang membuat kekenyalan pipi kita tetap kenyal gitu. Nanti kalau usia 40, usia 50, kalau bisa lihat foto dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu pipi mulai kempes, mulai turun. Kok dulu gak ada lesung pipitnya, sekarang jadi ada lesung pipit gitu ya. Padahal bukan ada lesung pipit, itu tambah kempot gitu. Terus di sininya mulai ada keriput. Kenapa sih bisa terjadi keriput? Terus kulit dulunya kenyal-kenyal kok sekarang jadi keriput gitu. Kenapa? Karena kolagennya mulai putus-putus gitu. Nah, itu kulit yang kenyal seperti bayi yang kalau dipencet tuh membal lagi itu terjadi karena kolagennya banyak gitu. Makanya jadi kita kalau mau awet muda ya kita harus pertahankan yang masih ada gitu. Jangan sampai uh, tua gitu ya udah susah kan jadi memperbaikinya jadi selagi masih sekarang jadi jangan berpikir bahwa saya masih muda gitu ya saya nggak perlu jaga kesehatan saya nggak perlu jaga kulit gitu nanti aja kalau udah tua ya kalau udah keburu tua ya udah keburu susah sama kayak kita memperbaiki mobil kan kalau kerusakannya masih dikit kita perbaikinya gampang tapi kalau kerusakannya udah di mana-mana ya makin susah perbaikinya ya di bengkel juga begitu kan oke. Nah, ini 4 efek utama dari vitamin C. Yang pertama adalah dia juga sebagai antioksidan, sama ya mencegah stres oksidatif yang merusak sel, mirip glutathione tadi. Terus dia ada pembentukan kolagen juga dipicu oleh vitamin C, ya penting untuk kulit, pembuluh darah, tendon. Tendon itu Tendon itu sambungan antara otot dengan tulang. Ya, otot kita kan ya otot bisa gerak begini ya otot gitu. Tapi otot kita itu kan pisah sama tulang. Tapi bagian ujungnya ada yang nempel kan. Ya Bapak Ibu kalau bingung lihat otot orang lihat kalau lagi makan ayam deh, paha ayam gitu. Ya paha ayam itu kan ujungnya ada tulang muda terus ada otot tuh. Nah, otot-otot itu yang bening-bening ya agak kenyal-kenyal nah itu tendon ya sama tulang. Itu dibuat dari kolagen. Terus kemudian vitamin C juga berperan dalam imunitas atau kekebalan tubuh kita, meningkatkan produksi sel darah putih dan antibodi ya.
dan penyerapan zat besi. Nah, membantu penyerapan zat besi jenis yang non-hem dari makanan nabati gitu. Oke, kita bahas satu-satu untuk antioksidan. Vitamin C ini adalah antioksidan kuat yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan oksidatif yang disebabkan oleh radikal bebas. Sama ya kayak glutathione ya. Ya, ini penting selama infeksi juga. Jadi kalau lagi infeksi juga perlu nih vitamin C ini ya. Atau ketika stres oksidatif juga meningkat selain infeksi adalah penyakit radang yang tadi. Nah, vitamin C juga membantu meregenerasi antioksidan lain. Jadi antioksidan tuh banyak, ada glutathione, ada vitamin C, vitamin A, vitamin E gitu ya. Nah, jadi bisa melindungi, jadi sama-sama melindungi sel dari kerusakan. Nah, vitamin C ini juga memperkuat barier mukosa. Jadi bagi orang yang sering kulitnya lecet, sering sariawan ya, makanya kenapa kalau orang sariawan dikasih vitamin C? Ya itu sariawan kan sebetulnya ada lecet-lecet di mukosa bibir gitu. Kalau yang suka mimisan itu juga ada lecet-lecet di mukosa hidung ya. Nah, kalau misalnya mukosa kita itu banyak renggangnya atau banyak lecetnya, itu lebih gampang masuk itu bakteri, virus gitu ya. Jadi gampang kena flu gitu. Nah, vitamin C ini berperan dalam pemeliharaan integritas mukosa epitel. Jadi biar si epitelnya lebih intak gitu, nggak pada pecah-pecah gitu. Karena apa? Mukosa ini adalah garis pertahanan pertama tubuh terhadap infeksi ya. Kemudian dalam penyembuhan jaringan, vitamin C itu diperlukan dalam pembentukan kolagen yang tadi saya ceritain ya. Sebuah protein penting nih, kolagen ini adalah sebuah protein penting dalam jaringan untuk penyembuhan luka, penyembuhan operasi, penyembuhan apapun ya. Jadi ini membantu memperbaiki dan memelihara jaringan yang rusak. Kemudian udah nggak perlu dicek ulang gitu atau ini semua orang udah setuju gitu kalau vitamin C itu bisa meningkatkan fungsi kekebalan tubuh gitu karena dia bisa merangsang produksi sel darah putih termasuk limfosit dan fagosit. Fagosit itu sel yang memakan bakteri atau sel yang memakan virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi bisa dipakai untuk melawan infeksi. Ya, jadi peningkatan fungsi fagosit artinya bukan cuma jumlah selnya yang ditambah, tetapi sel fagosit seperti neutrofil atau makrofag itu fungsinya supaya dia mau kerja gitu ya, itu juga butuh vitamin C gitu supaya dia bisa nelen sama menghancurkan virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Nah, selain itu ini sering dari zaman dulu saya kuliah suka diajarin tuh kalau misalnya orang ada anemia ya artinya kan HB-nya rendah tuh. Beda ya, bukan tekanan darah rendah ya. Ini jumlah darahnya tuh sedikit gitu, jadi kurang darah gitu. Beda antara kurang darah sama tekanan darah rendah ya. Nah, eh, kalau kurang darah berarti kan zat besinya kurang tuh. Nah, berarti perlu makanan kan. Makanan zat besi itu apa sih? Contohnya dari kangkung, terus kemudian bayam itu kayak akan zat besi, daging-dagingan merah. Nah, setelah makan ini, terus kemudian ditambah minum es jeruk gitu. Nah, itu adalah kombinasi yang baik ya. Kombinasi yang baik karena apa? Kalau kita ada zat besi masuk ke dalam tubuh gitu, terus kemudian ada vitamin C-nya masuk, itu akan meningkatkan penyerapan zat besi untuk apa? Untuk membuat sel darah merah ya. Oke, sekarang kita masuk ke ingredient yang ketiga dari glutamor yaitu taurin. Kalau kita lihat di yang tadi taurin itu banyak terdapat dalam minuman sport ya, di minuman energi gitu. Nah, taurin itu apa sih? Jadi taurin itu adalah ada asam amino ya, tapi asam amino atau protein yang mirip 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 sekali vitamin. Ini bermanfaat untuk jantung, otot, dan otak. Kebetulan saya kemarin tuh diskusi itu sama teman saya yang dokter, lagi bahas ini tentang taurin, kita diskusi gitu ya. Oh ternyata tuh di minuman kesehatan tuh ada manfaatnya juga ya taurin-taurin itu, katanya bukan cuma iklan doang ya gitu. Terus kita baca kan papernya, baca penelitiannya gitu ya, manfaat-manfaat ini apa, terus ini dibentuk dari mana, terus bahayanya apa gitu, kita bahas semua gitu ya, tapi nggak semuanya dimasukin ke sini, karena kalau dimasukin juga mabok lah ya, yang penting-penting aja ya. Nah, taurin ini berbeda dengan asam amino lain, jadi gini loh Bapak Ibu tahu yang namanya protein ya, pernah dengar kan, oh protein tuh asosiasi dengan daging, dengan protein nabati, protein hewani gitu, ya kan? Nah, protein itu kalau dipotong-potong akhirnya disebut
potongan protein itu bukan potongan daging potong-potong tetap daging ya, tapi ini bagian dari biokimia, struktur biokimianya kalau dipotong-potong itu akhirnya menjadi peptida. Jadi peptida adalah potongan-potongan kecil dari protein gitu. Terus kemudian dari peptida itu kalau dibelah-belah lagi, dilihat lagi struktur kimianya itu adalah ada namanya asam amino. Ya, jadi asam amino adalah sebenarnya bagian penyusun protein. Jadi protein itu rumus kimianya apa sih? Nah, itu adalah asam amino ya. Ini kita bahas dulu ke sini deh, biar nggak bingung. Bentar. Nah, asam amino Bapak Ibu pernah main Lego kan ya? Nah, Lego itu kan awalnya dari Lego blok kecil-kecil, jadi makin lama dibikin jadi tembok, jadi dinding, kemudian jadi istana gitu kan. Nah, asam amino ini adalah blok pembangun dasar tubuh kita. Nah, kan kita juga ada ototnya. Otot kita kan daging kan, benar nggak? Nah, itu kan protein, kumpulan protein, makanya jadi otot. Makanya kalau orang olahragaan itu cari susunya itu yang protein tinggi gitu kan. Supaya apa? Supaya jadi otot. Nah, itu adalah asam amino. Karena yang membangun tubuh kita ini adalah asam amino ya. Nah, asam amino juga merupakan sumber energi seperti lemak dan karbohidrat. Gitu. Jadi ini semua kalau dihancurkan bisa jadi dibakar, bisa jadi energi ya. Nah, pemecahan protein yaitu asam amino ya, yang tadi saya bilang dari protein lalu jadi peptida, peptida jadi asam amino gitu. Oh, ini dulu deh kayaknya deh. Sebentar. Oh, ini dulu kayaknya saya harusnya bicaranya ini dulu. Nah, protein yang dikonsumsi oleh kita itu akan didenaturasi itu ikatannya dibelah gitu oleh asam lambung kan masuknya ke dalam lambung dulu ya dan enzim pepsin. Kemudian dia akan lewat usus yang pH-nya agak basa. Kalau lambung kan asam banget tuh kayaknya pH-nya lebih asam dari air aki katanya ya. Nah, masuk ke usus, kemudian dengan enzim pankreas. Pankreas tuh punya enzim ya, tripsin, kemotripsin gitu, itu akan memecah protein menjadi peptida atau rangkaian pendek. Ya, terus kemudian dari rangkaian pendek ini pemecahan protein lebih kecil lagi, rumus biokimianya disebutnya asam amino. Nah, asam amino ini yang diserap dari usus, kemudian dibawa ke liver. Ya, ini jangan ini ya, ini lagi bercerita, jangan bosan tiba-tiba tidur lagi saya ngomong begini nih. Ini lagi cerita nih jalannya asam amino mulai dari kita makan sampai jadi ke liver tuh gimana. Dibawa ke liver sebagai organ sintesisnya dan juga sekaligus organ yang mendegradasinya atau menghancurkan protein itu karena dalam tubuh kita ini kan selalu ada proses sintesis, pembuatan, dan penghancuran. Karena kalau misalnya dibuat terus kan numpuk kalau nggak dihancurkan. Nah, maka sel darah merah kita juga begitu ya. Ada proses pembentukannya, ada proses penghancurannya. Kalau nggak ya banyak banget satu selnya jadinya ya. Nah, liver ini merupakan tempat utama metabolisme asam amino di dalam tubuh ya, juga merupakan lokasi utama sintesisnya ya. Hepatosit yang disebutnya sebagai sel-sel hati nih. Ini dia bisa mengoksidasi sebagian besar asam amino. Nah, ini bisa merubah rangka karbon, tadi kan ada karbonnya ya, menjadi glukosa, keton, dan CO2 gitu. Nah, ini jadi ada turnover terus dari protein dipecah jadi asam amino. Dari asam amino dibentuk lagi jadi protein. Nah, namanya protein turnover gitu. Nah, protein turnover itu adalah proses sintesis, pembentukan, dan pemecahan di protein tubuh yang berlangsung terus-menerus. Nah, itu berfungsi supaya menjaga agar protein tubuh tetap berfungsi secara optimal dan jumlahnya selalu cukup ya. Nah, sebagian besar protein yang dikonsumsi itu akhirnya dioksidasi kayak tadi tuh untuk menghasilkan apa? Menghasilkan energi. Tapi hasil dari oksidasi itu adalah kelebihannya nitrogen yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Makanya kalau orang kebanyakan makan protein, biasanya ureumnya naik, ya enggak? Kalau orang sakit ginjal, jadi ureum dan kreatininnya juga ikut naik, ya. Nah, nitrogen ini disebut blood urea nitrogen gitu. Karena apa bun disebutnya? Karena ya nitrogen ini adalah proses hasil sisa dari pemecahan atau oksidasi dari protein gitu, ya. Nah, sebagian besar dalam bentuk urea ya dari nitrogen itu jadi urea. Nah, ini agak rumit sih kalau kita bilang ya tentang nitrogen balance. Nah, jadi intinya di dalam tubuh kita itu ada keseimbangan nitrogen. Kalau kita terlalu tinggi nitrogennya, artinya asupan proteinnya terlalu banyak, itu bikin masalah. Tapi ada juga penyakit-penyakit yang memang kayak kekurangan protein, ya, atau intake-nya kurang, gitu, atau karena operasi atau kena kanker, gitu, ya, itu jadi negatif nitrogen balance, gitu. Tapi kalau lagi kehamilan, masa pertumbuhan, nitrogennya itu lebih banyak diserap, gitu, justru sama tubuh kita sendiri lagi. Jadi positif nitrogen balance, ya.
Nah, pada penggunaan normal-normal aja nitrogen yang diserap dengan yang dikeluarkan itu sama, namanya zero nitrogen balance ya. Nah, ini biasanya yang berperan itu banyak adalah ginjal dalam pengeluaran nitrogen gitu, makanya bisa keluar lewat urin ya. Ini proses penghancuran protein. Ini nggak terlalu penting, cuman saya mau bilang bahwa asam amino itu ada 20 jenis asam amino. Nah, ini kan dibaginya dari zaman saya dulu sekolah itu pembagiannya begini, ada asam amino esensial, suka juga denger di iklan ya, mengandung asam amino esensial gitu, atau non esensial itu apa sih artinya? Nah, asam amino esensial, asam amino non esensial, dan asam amino semi esensial. Nah, asam amino esensial artinya apa? Tubuh itu tidak dapat memproduksi sendiri. Makanya didapat dari makanan atau suplemen. Esensial artinya penting untuk kamu makan gitu. Penting harus kamu dapatkan gitu. Namanya esensial ya. Nah, asam amino non esensial artinya apa? Enggak terlalu penting untuk kalian kasih secara kalian kasih suplementasi gitu. Karena apa? Karena tubuh dapat memproduksi sendiri. Jadi tanpa dikasih suplementasi ini, alanin, aspartat, sistein, glutamat, tubuh juga bisa memproduksi sendiri ya. Tapi semi esensial ini sebetulnya tubuh itu bisa bikin sendiri, tapi seringkali kekurangan. Dan kalau asam amino semi esensial ini tidak diberikan fortifikasi atau dimasukin jenis-jenis ini ke dalam tubuh kita, nanti kita jadi kekurangan asam amino gitu. Akhirnya terjadi penuaan ya. Ada yang terjadi kalau glutamin itu berhubungan dengan tight junction. Jadi si ususnya lebih lebih gampang rombeng-rombeng gitu. Jadi leaky gut, jadi tautan antar ususnya jadi jauh-jauh, jadi selnya tuh kayak pecah-pecah sendiri di dalam perut, sering kembung gitu ya. Nah, itu jadi kalau asam amino semi esensial ini tubuh bisa bikin sendiri, tapi tetap perlu asupan dari luar, apalagi dalam keadaan stres, sakit gitu atau penuaan ya. Nah, kalau asam amino esensial memang harus didapatkan dari luar. Ini yang dimerahin ada valin dan arginin itu yang ada di dalam nutrisi yang glutamor ini ya. Terus kemudian tadi ada juga glutathione ya kan. Glutathione itu gabungan antara sistein, glutamat, dan glisin ya. Nah, terus kemudian jadi ini sistein, glutamat, glisin. Nah, ini jadi glutathione. Terus kemudian ada lagi taurin. Kok taurin nggak masuk ke sini sih? Nah, tadi kita kan bahas taurin ya, yang ada dalam minuman kesehatan itu. Nah, taurin itu kok nggak masuk ke sini? Karena ternyata si taurin itu punya bentuk yang agak berbeda dengan asam amino esensial dan non esensial tadi gitu. Nah, kita bahas taurin sekarang. Taurin ini tidak termasuk ke dalam 20 asam amino standar karena struktur kimianya tuh agak berbeda. Dia punya gugus S, di mana yang lain tuh nggak punya gugus SO3H ini. Ya, jadi si taurin ini adalah asam amino yang tidak menyusun protein tubuh, tapi dia tetap memiliki gugus amino si NH2 ini, gitu ya. Oke. Ini ternyata taurin itu pada jantung itu bisa menstabilkan membran sel jantung, mendukung irama jantung yang normal. Jadi ada anti aritmia jantung. Aritmia tuh yang jantung suka berdegup tidak beraturan ya. Karena apa? Cara kerja si taurin pada otot adalah mempengaruhi pengaturan kalsium dalam sel otot jantung. Juga tentang kontraksi-kontraksi pada otot lain itu berhubungan dengan elektrolit yaitu kalsium ya. Ini elektrolit mineral yang di dalamnya penting untuk kontraksi jantung. Nah, taurin juga bisa menurunkan tekanan darah melalui efek membuka pembuluh darah vasodilatasi ya, dan mengurangi stres oksidatif pada jantung. Itu manfaat taurin pada jantung. Terus kemudian kerja taurin pada otot nih. Nah, kenapa ini suka dimasukin ke dalam energy drink gitu? Ternyata taurin itu berperan dalam keseimbangan ion, terutama antara kalsium dan natrium. Yang penting untuk otot, jadi untuk mencegah kelelahan, mengatur kontraksi, jadi nggak kontraksi terus-terusan. Kalau kontraksi terus-terusan, ototnya jadi lelah, jadi kram ya. Terus membantu regenerasi dan perlindungan sel otot dari kerusakan akibat olahraga berat atau stres oksidatif. Terus kemudian manfaat taurin pada mata nih. Ternyata taurin itu kalau dilihat dari penelitiannya ini sangat tinggi di retina. Retina itu adalah bagian layar dari mata. Ini kalau kita ngelihat ya, Bapak Ibu, lihat nih. Ini adalah mata. Mata kita tuh kayak begini. Mata itu ujungnya ada sarafnya.
ya, sarafnya itu nyambung ke otak. Makanya kita bisa mikir, oh ini saya lagi megang lampu gitu ya, kok tahu saya tahu ini lampu ya gitu ya. Ya karena saya ngelihat pakai mata terus kemudian dipersepsi di otak gitu. Nah, terus kayak yang bayangan tuh lucu loh, yang kita lihat misalnya bendanya begini, bentuknya botolnya berdiri, tapi yang diterima oleh retina, ya layarnya, layar tancapnya gitu, yang ada di belakang, itu kebalik botolnya di bawah, tapi dipersepsi lagi sama otak, oh ini nggak kebalik gitu ya, itu cara kerja otak kita itu dan mata itu dan organ-organ kita itu memang luar biasa ya. Nah, taurin itu sangat tinggi di retina gitu. Gunanya untuk apa? Untuk melindungi retina terhadap kerusakan akibat paparan cahaya dan radikal bebas gitu. Terus membantu menjaga keseimbangan osmotik dan stabilitas membran sel retina. Kalau kita tahu ya, Bapak Ibu, ini kan mata itu isinya ada cairan-cairannya dan ada lapisan-lapisannya gitu. Gitu. Nah, itu kan kalau ada lapisan, ada cairan, tiap lapisan juga ada cairannya. Kebayang nggak tuh? Ada selapis selapis kalau seandainya tekanan yang nggak dijaga itu mata bisa kempes gitu kan, bisa tiba-tiba kempes, tiba-tiba gembung gitu matanya ya, akhirnya jadi glaukoma ya kan. Nah itu menjaga keseimbangan osmotik di daerah sini semua itu supaya tekanannya selalu stabil, itu adalah salah satu manfaat dari taurin, walaupun bukan cuma itu aja yang mengatur, jadi kadang-kadang ada orang yang kadar gula darahnya terlalu tinggi bikin ini jadi kental banget gitu, tekanan osmotik jadi tinggi banget gitu, jadi bukan cuma taurin aja ya yang mengatur tekanan osmotik bola mata itu. Nah, kemudian cara kerja taurin pada otak. Taurin penting sekali dalam perkembangan sistem saraf pusat gitu, terutama pada saat neonatal. Neonatal itu masa-masa bayi ya. Nah, taurin ini berfungsi sebagai neuromodulator dan neuroprotektor. Artinya apa? Dia bisa melindungi sel saraf dari kelebihan glutamat. Nah, glutamat ini juga tadi kan kita ngomongin tentang asam amino ya. Nah, glutamat kayak tadi glutamat tambah glisin tambah apalagi tadi itu pembentuk glutathione gitu. Tapi kan kalau glutamat sendiri aja itu bisa jadi toksik gitu pada pada kognitif, daya ingat gitu ya, memori atau kepintaran kita gitu. Nah, ini bisa kerjanya bisa di apa dihambat oleh taurin gitu. Jadinya bisa bisa lebih seimbang gitu. Nah, terus taurin juga terlibat dalam pembentukan sinaps. Jadi gini, sel otak kita ya, kalau kita bisa megang sesuatu, bisa tahu oh ini lagi merem juga tahu ya, itu handphone gitu. Kok bisa sih kita tahu ini handphone? Gitu karena kita meraba kan. Terus ini menggunakan kerja otak juga. Oh, bentuknya gini tuh berarti handphone gitu. Walaupun kita merem. Kenapa? Karena ada sel saraf yang sebagai sensorik menerima, kemudian menyampaikan impuls ke otak gitu bahwa ini tangannya lagi megang sebuah benda bentuknya kotak ukurannya segini dan ini ada kameranya gitu ya bisa diraba. Nah ini adalah sebuah handphone gitu. Tapi pemikiran itu sesederhana itu sebetulnya uh, kompleks loh. Jadi kita dengan kita bisa berpikir gitu aja itu udah sebuah sistem yang rumit loh Bapak Ibu ya karena apa? Ada orang yang sel sarafnya itu tidak berjalan dengan baik. Jadi gini, sel saraf kita itu kayak kabel ya. Kalau dari kabel panjang itu ternyata kabel itu kan kalau Bapak Ibu lihat di rumah yang namanya kabel itu ya. Yang namanya kabel ini kan ada serabutnya yang kalau kita buka serabut kabel-kabel yang apa sih tembaganya gitu ya. Yang bisa nyetrum kalau kita pegang sama bagian luarnya yang kalau kita pegang ya nggak nyetrum. Nah, ini adalah mielin. Nah, di saraf kita juga sama, ada mielinnya. Kalau mielin ini mulai coak-coak, kira-kira jadi nyetrum-nyetrum nggak kemana-mana. Koslet kan lama-lama kan? Nah, otak kita juga gitu. Dengan adanya penambahan usia, itu seringkali terjadi demyelinisasi. Jadi mulai sel saraf itu mulai kehilangan selaputnya. Jadi dianya tuh terlalu terbuka, jadi bisa koslet antara sel saraf satu dengan sel saraf lain. Akhirnya apa? Pas mau berdiri, otak udah nyuruh berdiri, badannya belum berdiri gitu. Jadi bisa keselimpet jatuh, ya kan? Nah, jadi kenapa orang tua suka sering jatuh gitu? Itu ya bisa jadi salah satunya demyelinisasi. Mau belok juga kayak, oh kita sih dari masih muda mau belok nggak berdiri jalan belok gitu ya kan? Gampang gitu. Tapi kalau pada orang yang udah lansia mau belok juga gerakan jadi lambat karena otaknya udah berpikir belok tapi badannya masih belum bisa ngikutin ya. Nah, itu juga masalah pada penuaan. Oke. Nah, terus kemudian yang tadi seperti yang bekerja di
otot dan juga di jantung. Nah, ini cara kerjanya kenapa bisa bekerja begitu di otot dan di jantung, karena dia si taurin ini menjaga keseimbangan elektrolit. Tapi bukan cuma taurin ya yang menjaga keseimbangan elektrolit. Tentunya ada organ ginjal dan sebagainya juga. Kalau ginjalnya rusak juga ya dikasih taurin sebanyak apa ya sama aja bohong ya. Nah, taurin mengatur transport ion seperti natrium, kalium, kalsium, klorida di membran sel ya. Dia membantu tekanan osmotik sama kan tadi yang diceritain ya. Ini cuman detail-detailnya aja gitu. Terus kemudian terlibat juga dalam pembentukan empedu nih gitu. Sehingga mempengaruhi penyerapan lemak dan elektrolit ya. Nah, taurin ini juga punya efek antioksidan dan inflamasi. Jadi antiinflamasi. Jadi taurin menangkap radikal bebas, mengurangi peroksidasi lipid karena lemak di kita itu sumber dari radikal bebas. Kebanyakan makan gorengan akhirnya jadi lemak. Lemaknya teroksidasi gitu ya. Itu adalah sumber radikal bebas juga. Nah, bisa ditangkap oleh antioksidan juga, antioksidan dari taurin ya. Terus kemudian dia menekan produksi sitokin proinflamasi. Wah, ini apa ini? Jadi kayak waktu zaman COVID kemarin, itu terjadi peningkatan interleukin 6 yang mencetuskan badai sitokin dan akhirnya orangnya meninggal gitu ya. Nah, produksi sitokin proinflamasi ternyata bisa ditekan. Ini udah ada dalam penelitian, makanya ada namanya interleukin 6, TNF alpha, udah diteliti gitu dengan pemberian taurin itu bisa berkurang gitu ya. Nah, efek ini membantu mengurangi kerusakan akibat inflamasi kronis atau peradangan kronis ya. Oke. Nah, terus kemudian arginin. Kayaknya kita ini udah semua ya. Oh, arginin sama valin yang belum ya. Ya. Nah, arginin ini jurnalnya ada di jurnal internasional juga ya. Arginin bagaimana perannya kepada tubuh manusia gitu. Ya, ini jurnalnya juga baru terbit tahun 2024 ya. Gitu ya, dan jurnal bagus dari jurnal kedokteran resmi gitu bagaimana fungsi arginin di dalam tubuh manusia. Nah, semangka kita itu banyak mengandung citrulline. Nah, citrulline dapat dirubah menjadi arginin di dalam ginjal ya. Dan arginin seperti yang kita tahu tadi itu termasuk dalam asam amino semi esensial. Selain sumbernya semangka itu dari biji-bijian. Jadi biji-bijian seperti almond ya, pokoknya kacang-kacangan inilah ya, itu adalah sumber dari arginin juga ya. Nah, ini ada di dalam jurnal bagaimana hubungan arginin di dalam fisiologi seluruh tubuh kita gitu. Ternyata dicari nih apakah arginin berpengaruh terhadap hiperlisin. Jadi lisin dengan argininnya nambah ada hiperlisin enggak? Terus dengan physical performance, jadi tampilan olahragawan, ototnya oke gitu ya. Apa physical performance itu ya bahasa Indonesianya ya. Ya fisiknya oke lah gitu ya. Nah, jadi kalau olahragawan tuh jadilah ototnya gitu ya. Terus kemudian ini ternyata positif. Jadi potensial si arginin itu berhubungan dengan penyakit-penyakit ini gitu. Terus kemudian, tapi kalau arginin berhubungan nggak dengan pankreatitis nggak ada, berhubungan nggak dengan infeksi virus nggak ada gitu. Arginin dengan stres oksidatif ada hubungannya nggak gitu? Ternyata nggak ada ya, role negatif role. Nah, dengan cancer gimana? Nah, ini masih diteliti. Jadi saya di sini mengatakan kan apa yang ilmu yang kita pelajari hari ini kan kita sama-sama bedah ilmu, bedah jurnal gitu ya. Jadi nggak dengar dari ilmu yang salah gitu. Apa yang memang ditemukan sampai hari ini begini ya begini gitu kan, yang udah dicari yang terbarunya gitu. Nah sampai saat ini peran arginin terhadap kanker apakah meningkatkan atau menurunkan kanker itu masih diteliti, terhadap COVID juga masih diteliti ya. Jadi sampai saat ini sampai September 2024 kemarin tuh jurnalnya ya keadaannya masih begitu, masih penelitian. Oke, kita bahas satu-satu ya. Arginin dan arginin deficiency syndrome. Jadi kalau seseorang kekurangan arginin itu dalam darahnya bisa muncul penyakit ini. Ini dari jurnal ini ya, ada semua nih. Kalau Bapak Ibu baca di jurnalnya tinggal di copy paste muncul tuh jurnalnya di internet dan bisa dibaca secara bebas. Ini cuma saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia aja dikit-dikit. Nah, berdasarkan penelitian retrospektif itu ada kanker sel ginjal, kanker prostat, TBC, infeksi pasca trauma. Jadi orang yang habis kecelakaan atau operasi terus kemudian dapat infeksi gitu. Jadi sepsis, jadi tambahan penyakit ya dengan tambahnya infeksi itu. Nah, ini bisa disebabkan karena kekurangan arginin. Tapi arginin bukan satu-satunya penentu penyakit itu. Tentunya kalau
kuman TBC-nya nggak ada yang akan jadi TBC ya kan gitu ya. Atau kitanya punya antibodi terhadap TBC yang nggak jadi TB gitu. Ya. Terus kemudian ini efek arginin pada tekanan darah. Ternyata menurut penelitian ada penelitian yang meneliti orang yang diberikan tambahan arginin 6-8 gram sehari itu bisa meningkatkan fungsi pembuluh darah. Endotel tuh sel pembuluh darah ya dan menurunkan tekanan darah gitu. Terus kemudian pada pasien diabetes dan kolesterol tinggi, ini juga udah ada penelitiannya bahwa suplementasi atau pemberian arginin sekian per berat badan per hari itu mengurangi cadangan lemak dan meningkatkan sensitivitas insulin. Tetapi yang mau saya katakan ini adalah dalam penelitian itu adalah per oral. Jadi bukan sediaan sublingual ya. Jadi agak beda miligramnya kayak lebih besar gitu. Karena apa? Karena kalau per oral itu yang diserap itu nggak sebanyak itu, ya kan? Jadi kalau sublingual atau injeksi yang diserap itu lebih banyak, jadi sehingga tidak membutuhkan konsentrasi yang lebih tinggi, ya. Nah, arginin ternyata bermanfaat sekali untuk olahragawan gitu ya. Suplementasi 3 gram per hari mendukung latihan beban saat olahraga, meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan massa otot, sama mengurangi lemak tubuh. Tapi efek samping kalau kelebihan arginin ini bisa menyebabkan pankreatitis, berarti radang pada pankreas gitu. Itu menurut penelitian. Jadi saya tulis semuanya apa yang ada dalam penelitiannya. Makanya Dr. Tuk One More ini adalah ajang yang memang benar-benar kita mempelajari tentang ilmu kesehatan gitu ya. Bukan ajang jualan atau overclaim ya, tapi memang apa yang ditulis ya memang berdasarkan sumber yang ada. Oke. Nah, terus tentang anti cancer atau pro cancer ini masih perlu penelitian lebih lanjut ya, karena efek arginin itu dikatakan dalam penelitian itu bidirectional effect, artinya bisa dua-duanya gitu. Kenapa? Karena metilasi atau metabolisme dari arginin itu bisa menyebabkan kanker, penyakit inflamasi, dan neurogeneratif justru gitu. Di satu penelitian dia bilang gitu. Tapi di penelitian lain, si nitrit oksid tinggi menyebabkan penuaan kan sini tadi yang kita ngomongin ya bahwa metabolisme tubuh kita pemecahan protein gitu itu menghasilkan balance nitrogen gitu kan ya apa nitrogen yang tinggi gitu terus kalau nitrogennya kebanyakan kan kita juga ginjal kita juga jadi berat kan nah itu juga akan menyebabkan penuaan kematian jaringan kerusakan gitu kan pada jaringan nah arginin itu adalah imunonutrien jadi nutrisi yang merangsang sistem imun gitu, mengatur respon imun ya untuk mengontrol proses pembentukan kanker. Jadi akhirnya apa? Bisa menurunkan sel cancer gitu. Jadi karena ini penelitian masih ada yang ngomong bikin cancer, ada anti cancer gitu ya. Ini jadi artinya butuh penelitian lebih lanjut lagi tentang efek arginin gitu ya. Itu. Oke. Terus kemudian tentang valin. Valin ini adalah salah satu dari 3 asam amino rantai cabang yang ini penting untuk pertumbuhan otot dan perbaikan jaringan. Jadi dia bisa meningkatkan energi, meningkatkan stamina otot, membantu perbaikan jaringan otot setelah olahraga. Nah, ini menjaga keseimbangan nitrogen yang tadi balance nitrogen itu ya tentang asam amino, tentang metabolisme asam amino yang menghasilkan nitrogen ya. Keseimbangannya itu diatur juga oleh valin dan untuk menjaga saraf kita biar baik ya. Nah, selain meningkatkan pertumbuhan otot dan perbaikan jaringan, fungsi valin lainnya adalah mendukung koordinasi otot dan kekuatan mental nih. Jadi ternyata orang yang kekurangan valin itu biasanya emosional, tidak tenang, gampang cemas ya. Nah, valin juga merupakan kunci pertumbuhan optimal pada anak-anak. Tapi punya glutamor ini baru boleh 7 tahun ke atas ya. Dan ini ada di jurnalnya nih, jurnalnya yang tulisan di bawah ini bisa bisa dicari jurnalnya, bisa di copy paste kalau mau baca jurnalnya sendiri. Oke. Nah, valin ini memperbaiki fungsi mitokondria dan memproteksi sel dalam melawan stres oksidatif. Kayak tadi stres oksidatif kan kita tahu yang tadi gambar tomat ya, radikal bebas jadi penuaan. Nah, jadi peradangan ya, jadi ada tua, ada radang gitu. Nah, produk dari stres oksidatif itu ada namanya reaktif oksigen spesies. Reaktif oksigen spesies ini akan merusak mitokondria. Mitokondria ini apa ya? Jadi ada satu fungsi lah di dalam sel tubuh kita yang kayak mesinnya sel-sel gitu ya.
Nah, oksidatif stres itu akan merusak mitokondria kita. Dan proses perusakan ini dari ROS ini, reaktif oksigen spesies yang merusak mitokondria ini diblok oleh valin gitu. Ya. Sehingga fungsi dari mitokondrianya tetap bagus ya. Nah, valin ini bisa meningkatkan pembentukan ATP. ATP itu adenosin trifosfat. Ini adalah energi di dalam tubuh kita. Jadi bagi yang suka merasa capek-capek berarti mungkin kekurangan energi itu ya. Dan pembentukan NAD. NAD ini nikotinamid deaminase ya. Ini adalah sebuah antioksidan di dalam tubuh kita juga. Ini ngomongin gini jangan bosan-bosan ya, karena ini campuran sama biokimia gitu. Tapi ini terjadi dalam tubuh kita gitu. Tapi kalau kita nggak bahas, kita nggak akan ngerti ini apa, benda apa itu gitu kan. Nah, taunya cuma protein, karbohidrat, lemak gitu kan. Tapi ternyata sebetulnya masih banyak nutrien-nutrien kecil yang sebetulnya dibutuhkan tubuh untuk berfungsi gitu. Karena mobil untuk bergerak bukan cuma butuh bensin kan, dia butuh oli, dia juga butuh pelumas ya. Nah, jadi banyak gitu di dalam tubuh kita juga demikian ya. Nah, valin ini adalah asam amino esensial yang ditemukan dalam protein. Penting gitu untuk pertumbuhan optimal pada bayi dan untuk anak-anak gitu ya. Dan keseimbangan nitrogen pada orang dewasa. Nah, kekurangan valin itu bisa mempengaruhi pertumbuhan tubuh, menyebabkan hambatan saraf gitu ya, perkembangan saraf, sama bisa bikin anemia juga. Nah, tadi juga bisa, itu yang tadi hubungan emosi tadi udah dikabarin ya, udah dikasih tahu ya. Terus pencegahan pemecahan otot, sama meningkatkan performa olahraga, sama mengurangi lelah saat olahraga. Itu manfaatnya valin. Tapi kita harus lihat, ada indikasi pemberian valin dan kontraindikasi pemberian valin ya. Jadi kalau kita lihat ini juga berdasarkan penelitian ya. Dosis terlalu tinggi membahayakan ginjal dan liver, tapi dosis yang ada di glutamor ini tidak tinggi, tidak tinggi. Dosisnya hanya untuk mempertahankan supaya tubuh bisa berfungsi dengan baik dan benar dan menjaga kesehatan tubuh supaya mesin-mesin yang tadi kita sebutkan, yang kita pelajari itu berjalan dengan baik ya. Ya, terus bukan untuk terapi, jadi ya untuk menerapi orang itu butuh dosis lebih banyak lagi dari itu, dari dosis yang dianjurkannya. Nah, boleh diberikan indikasi pemberian valin itu justru pada orang yang bermasalah nih otaknya, tapi bukan berarti kalau nggak masalah otaknya nggak boleh diberikan ya. Kita boleh kok untuk menjaga kesehatan kita ya. Justru orang-orang yang di sini akan mendapat manfaat nih kalau diberikan valin gitu. Apa aja? Hepatic encephalopathy ini tuh sebenarnya kelainan pada otak orangnya tuh biasanya kalau kita ngelihat ini semua saya masukin dari jurnal sih ya, jadi bahasanya masih gini. Terus kemudian saya mau tulis satu-satu kok nemu nggak, susah gitu bahasa Indonesianya ya. Saya iniin aja, saya sederhanakan saja. Pada penyakit-penyakit ini adalah penyakit-penyakit yang terjadi kalau metabolisme di tubuh kita nggak benar. Nah, hepatic encephalopathy ini biasanya karena livernya itu udah nggak bisa ngedetoks lagi. Padahal kan sampah-sampah itu harusnya dibuang ya dari dalam tubuh kita, didetoksifikasi oleh liver, oleh ginjal. Ternyata program detoksifikasinya tidak berjalan dengan baik. Akhirnya toksin-toksin atau racun-racun yang dalam tubuh kita naik ke otak. Akhirnya ngeracunin otak kita, dan otak kita jadi error, jadi nggak bisa sampai nggak bisa napas segala macam loh karena hepatic encephalopathy. Nah ini juga kalau misalnya udah nggak bisa napas segala, jadi akhirnya jadi harus masuk ICU, jadi koma hepatik ya. Jadi livernya juga rusak gitu karena detoksifikasinya nggak bisa berjalan, akhirnya dia jadi koma gitu. Koma tuh apa? Ya vegetative state gitu, dia ya ngomong nggak nyambung, dikasih makan nggak bisa nelen gitu ya, cuma semuanya dibantu dengan alat gitu. Terus hiperkatabolisme itu jadi metabolismenya yang terlalu aktif, metabolisme tubuhnya. Septic encephalopathy ini biasanya keracunan otaknya tuh jadi kelainan ya, atau keracunan karena infeksi. Nah, kalau uremic encephalopathy itu kebanyakan asam urat gitu, jadi dari protein yang kebanyakan tapi nggak bisa dibuang lewat ginjal, numpuk ureumnya di dalam tubuh, akhirnya meracuni si otak. Jadi bahan-bahan toksik yang nggak bisa dibuang itu ngeracunin otak. Nah itu bisa diberikan valin ya. Tapi kontraindikasinya adalah ini amyotrophic lateral sclerosis. Terus kemudian ini ya pregnant and breastfeeding woman, jadinya ibu hamil, ibu menyusui ya. Jadi ibu hamil, ibu menyusui, saya tidak sarankan pakai ini. Sebetulnya di produknya nggak ada tulisan itu. Di etiket produknya pabriknya itu, dari pabriknya itu nggak ada tulisan itu. Tapi karena kita punya kandungan valin, ini tidak
tidak baik diberikan untuk ibu hamil dan menyusui gitu ya. Terus kemudian karena mungkin kan tadi ini juga memang hanya boleh di atas 7 tahun ke atas kan. Berarti kalau lewat apa dikasih ke ibu hamil sama bayi yang lagi disusuin kan berarti dia sebelum 7 tahun udah bisa dapat ininya juga dan berarti valinnya masuk juga ya. Jadi itu nggak boleh ya. Terus kemudian orang yang alkohol kronik ini kenapa? Tapi ini nggak kontraindikasi murni karena ini bisa menyebabkan pankreatitis kan gitu. Nah, tapi kalau nggak ada pankreatitisnya nggak masalah ya. Ini maple syrup urine disease ini terlalu rumit, ini harus pemeriksaan dokter dulu. Oke, ini tentang asam amino kita udah bahas. Nah, tentang kebutuhan harian. Wah, ini ternyata kita ngomong udah panjang juga, udah 1 jam ya. Nah, kalau kita Semangat, Dok. lihat, Masih semangat. oh masih semangat ya? Masih Oke, semangat, masih kita semangat. lanjut kalau masih semangat ya. Semangat sambil Iya. mabok-mabok. Buktinya kalau- nambah terus, Dok, pesertanya, Dok. Oh gitu, Nambah aku terus. nggak bisa ngelihat soalnya Iya. dari sini. Gitu ya, Iya. udah berapa Sudah sekarang? 191, Dok. Hampir menembus angka 200. Wow, luar biasa ya. Ini seru banget memang sih topik Oke. glutathione ini ya. Nah, kalau kita lihat kebutuhan harian dari glutathione, vitamin C, taurin, arginin, dan valin itu berapa sih? Gitu. Berapa sih kebutuhan hariannya? Nah, kebutuhan harian yang disarankan itu kalau glutathione itu 250 sampai 500 gram. Tapi ini kan per oral ya, per oral itu artinya yang diminum gitu. Nah, makanya sebetulnya vitamin C itu nggak butuh sampai 1000 mg gitu tuh nggak butuh loh. Gitu akan terbuang juga gitu ya. Nah, ini 75 mg wanita, 90 mg lah. Ini ada ya, harus berapa suplemen-suplemen ini. Tapi suplemen-suplemen ini kenapa dia besar-besar miligramnya? Karena itu lewat oral. Sementara kita tahu kalau lewat oral itu, lewat mulut itu banyak yang kayak kebuang gitu, yang keserapnya tuh sedikit ya. Nah, makanya dari One More itu punya namanya Glutamor. Glutamor ini pertama produk dari One More adalah produk nanoteknologi. Artinya apa? Walaupun kita lihat sama-sama cairan atau walaupun kita lihat produk dia yang berupa kertas patch ditempel gitu, tapi ternyata produk yang ditempelkan atau nutrisi yang dimasukkan ke situ itu adalah berupa nano. Nano itu nanopartikel. Nanopartikel itu apa? Artinya dia sekecil-kecil virus. Nah, kenapa itu yang saya pikir kenapa kok harganya agak-agak mahal ya? Ya relatif mahal sih gitu. Tapi sebetulnya itu karena daya serapnya itu tinggi banget. Jadi begitu patch-nya ditempel atau begitu ini di spray, itu yang keserapnya itu banyak banget. Karena teknologi nano, menurut penelitian, itu meningkatkan bioavailabilitas, artinya penyerapan zat aktif ke dalam darahnya itu sangat meningkat. Terus yang kedua mempercepat efek onset. Jadi onset itu adalah mulai dari bahan aktifnya masuk sampai bermanfaat untuk tubuh gitu ya. Itu namanya onset. Nah, efek onset itu bisa dipercepat dengan teknologi nano. Jadi kalau kita ngelihat pixel handphone makin lama makin kecil, komputer makin lama makin kecil ya. Yang segala sesuatu yang makin kecil itu adalah makin teknologi high tech gitu kan, makin tinggi. Sama kamera atau pixel juga kalau kita ngelihat TV, pixelnya gede-gede kan kita ngelihatnya jadi kabur ya. Kok nggak mulus gitu mukanya, jadi kotak-kotak gitu. Kayak Minecraft gitu. Kalau anak kecil zaman sekarang mainnya Minecraft jadi kotak-kotak gitu kan, nggak mulus. Tapi semakin high resolution itu semakin mulus. Kalau kita ngelihat TV yang ada di toko-toko gitu ya, semakin high resolution tuh kayak gambarnya tuh semakin kinclong, semakin mulus. Nah, karena apa? Karena pixelnya semakin kecil-kecil banget gitu. Nah, begitu juga dengan nutrisi dengan teknologi nano gitu. Dia dari cairan akhirnya dibuat dipotong-potong dari kecil, kemudian diuapkan segala macam gitu proses bikinnya sampai nutrisinya itu menjadi molekul sekecil virus. Nano itu ukurannya virus, sehingga dia begitu nyerap masuk ke dalam mukosa, ke dalam kulit, dia bisa langsung keserap ya 90% sampai 100% penyerapannya. Nah, dengan teknologi nano itu juga menurunkan dosis yang dibutuhkan untuk terjadinya efek klinis gitu. Jadi hanya berapa spray aja atau hanya ditempel aja itu sudah efisien. Jadi nggak butuh dosis yang gede banget gitu. Kalau kita minum bisa ngelihat tablet paracetamol itu mulai dari yang gede sampai sekarang ada yang lumayan kecil ya. Yang gede tuh sampai kayak monolannya juga setengah mati, gede banget nih obat gitu kan. Padahal 500 mg gitu. Paracetamol 500 juga gede banget gitu ya kesannya. Nah, dengan teknologi nano
itu memungkinkan. Ini anak saya lagi les di atas, maaf ya kalau ada berisik. Semoga nggak masuk suara ke sana. Nah, ini jadi dengan teknologi nano itu dibuat supaya penyerapan ke dalam tubuh itu menjadi lebih baik ya. Nah, penyerapan nutrisi via oral itu dirubah menjadi sublingual. Oral tuh makan obat ditelan gitu, kayak ibu makan sirup gitu ya, atau tablet atau kaplet, blok ditelan. Nah, itu namanya oral. Kalau sublingual itu ditaruh di bawah lidah. Nah, ya di bawah lidah. Pernah dengar ada orang sakit jantung, obatnya jangan ditelan, tapi obatnya dibajak ditaruh di bawah lidah. Ya, obat nitrogliserin, kayaknya saya pernah ngasih deh tentang jantung beberapa sesi yang lalu ya. Beberapa obat yang harus ditaruh di bawah lidah kalau ada serangan jantung. Ada kan? Nah, yang kelewat jangan lupa nonton edisi sebelumnya ya. Nah, kenapa ditaruh di bawah lidah? Karena dengan ditaruh di bawah lidah kita itu, coba Bapak Ibu ntar abis acara ini ngaca ya. Begitu kita angkat lidah kita, di bawah lidah itu langsung pembuluh darah di situ ada. Jadi obat kalau ditaruh di bawah lidah itu bekerjanya lebih langsung. Tapi nggak mungkin kita kalau naruh obat yang gede-gede banget, misalnya buat anak itu tuh apa ya buat kita gitu, dibejok taruh di bawah lidah, penuh lidahnya tuh selek ya jadinya ya. Jadi harus kalau nutrisi nano enak di bawah lidah nggak kerasa langsung keserap ya. Nah obat jantung ya mau nggak mau kita harus taruh bawah lidah walaupun gede, tapi nggak gede-gede banget kok. Kalau obat jantung itu kenapa? Karena akan langsung berefek dengan adanya kita taruh di bawah lidah. Itu penyerapannya 90-100% ya. Nah kalau oral kita telan gitu, suplemen yang kita telan untuk glutathione itu kurang dari 10% loh. 90% itu kebuang loh. Jadi kalau kita makan glutathione 250 mg ya itu cuma 10%, berarti cuma 25 mg gitu ya. Gitu. Kalau misalnya ini bahkan kurang dari 10%, malah dia bilang 1-3% yang keserapnya gitu. Jadi dikit banget gitu kan. Vitamin C ya keserapnya dikit-dikit lah ya. Terus kemudian banyak kebuangnya gitu daripada keserapnya. Nah, untuk bahan aktif ini kalau kita hitung ya, ini sih hitungan saya sendiri gitu. Hitungan saya sendiri melihat untuk satu ini kan kalau kita lihat nanti Bapak Ibu kalau beli produk ini itu di baliknya tuh ada miligramnya, bisa dilihat ya bahwa dalam satu dropnya itu mengandung berapa miligram glutathione. Terus kemudian kita tahu yang namanya satu drop, satu tetes gitu ya, itu kalau di spray itu berapa. Jadi kalau 0,16 mg per drop itu artinya kalau satu spray itu 0,48, 3 dikali 3 gitu ya, karena satu spray itu sama dengan 3 tetes gitu. Nah, jadi ini dipakainya, cara pakainya gini ya, nantinya dibuka, terus kemudian ini tinggal diputar aja. Tinggal ini ada tangkainya, karena supaya nggak lari kemana-mana semprotannya. Kalau kita semprot langsung itu kan dia spraynya kemana-mana, karena kan pasti spray gitu. Kayak kita nyemprot sanitizer kan spray kemana-mana gitu ya. Nah, dikasih ini supaya dia lebih terarah bisa di sublingual. Nah, kalau dosisnya itu adalah satu spray per 10 kilo. Jadi kalau misalnya berat badannya 50 kilo berarti 5 spray. Berat badannya 60 kilo berarti 6 spray. Berat badannya 70 kilo berarti 7 spray gitu. Kurang lebih begitu. Ya. Nah, satu spray itu 3 tetes gitu. Kalau 1 mili cairan itu semuanya adalah 20 tetes. Jadi bisa dilihat nih berapa kali pakai ya. Ini ada 20 mili. Ya, dihitung sendiri lah. Saya belum ngitung nih pakainya berapa kali. Kan tergantung berat badan Bapak Ibu juga. Ya nggak? Gitu. Nah, ini dosisnya adalah 1 spray per 10 kilo per hari. Nah, baiknya pagi sebelum makan. Terus kalau misalnya udah di spray, gitu, itu jangan makan, jangan minum selama 15 menit. Terus kalau misalnya serasa, jadi kalau mau pakai tuh ya, kalau tips dari saya, telan ludah dulu sampai habis, telan ludah. Udah gitu spraynya secara cepat, sat gitu. Terus kemudian setelah itu mingkem. Dan jangan ditelan ya. Kalau ditelan nanti masuknya jadi peroral lagi tuh. Gitu. Baiknya ditaruh di sublingual. Jadi 15 menit jangan ngomong dulu deh gitu. Ya, sebenarnya sih 5 menit juga udah keserap karena sublingual. Tapi kita pengen efek lebih bagus 15 menit jangan ngomong dulu. Jadi begitu spray terus mandi. Kan tadi nggak ngomong ya, Bapak Ibu lagi mandi nggak ngomong kan? Nah, terus mandi kan cukup tuh 15 menit selesai udah ya. Gitu pagi-pagi gitu. Nah, ini sampai saat ini mungkin belum dapat digunakan untuk ibu hamil dan
menyusui. Ini sediaan di Indonesia tuh ada yang drop, ada yang spray. Di Indonesia datangnya spray doang ya, bukan drop ya. Nah, jadi yang spray ya. Tuh. Terus bentuknya begini, jadi beda sama yang digambar di slide saya ya. Nah, pas pertama kali pakai, jadi begitu Bapak Ibu datang barangnya, terus pertama kali pakai, itu harus dibuang dulu sekitar 7 spray, dibuang dulu aja, dibuang saat dibuang. Ini kebetulan udah saya pakai, jadi kalau saya buang sayang. Saya ambil dulu yang satu yang masih baru, bentar ya. Wow, luar biasa nih teman-teman ya. Kita mendapatkan ilmu yang dahsyat malam hari ini tentang penggunaannya langsung dipraktekkan sama Dokter Meta. Silakan, Dok. Keren, keren, Iya, keren, soalnya keren. kalau enggak nanti suka salah. Sama kayak orang yang pakai nasal spray buat orang sinusitis itu kadang-kadang langsung dipakai, terus dia bilang, oh dok nggak ada efeknya gitu. Ya karena sebenarnya pas lagi di spray pertama itu emang belum keluar obatnya gitu, harus dibuang dulu 5 spray gitu. Ya kalau karena dia kan perlu jalan obatnya dari bawah, ada selang ke atas, dari atas ke sini kan harus jalan obatnya, jadi harus dibuang dulu ya. Jadi gini, ini saya matiin dulu aja deh biar saya gede. Nah, ini oke ya. Ini udah bisa lihat kan? Halo, gambar saya udah bagus belum? Ini kok begini ya gambarnya ya? Nah, gini kali. Bagus, Nah, Dok. bagus gini ya. Nah, ini produknya bentuknya seperti ini, Bapak Ibu. Ya, ini jangan ditarik-tarik karena nggak bisa ditarik begini. Tapi cukup diputar aja gitu supaya bisa apa nempel enak gitu makainya. Nah, terus jangan lupa dibuang dulu ya, buang ini masih baru jadi saya buang dulu 7 spray. Kalau yang udah dipakai dibuang 7 spray ya sayang ya. Bisa buat 1 hari. Nah, ini dibuang dulu 1 2 3 4 5 6 sambil dirasain di sini keluar nggak? 7. Oh ya 7 udah keluar tuh benar. Jadi 7 ya, 7 spray. Terus kemudian taruh di bawah lidah gini ya. Nah. Jadi arahkan ininya ke bawah lidah aja gitu. Udah gitu disemprot. Karena saya berat badannya 60 lebih 70 kurang, saya mau pakai 6 spray boleh, 7 spray boleh. Saya pakai 7 spray ya. Udah gitu mingkem. Cuma saya nggak bisa mingkem sekarang, harus ngomong ya kan. Nah, harusnya mingkem, terus akan ada kayak ada cairan di bawah sublingual kita. Ya itu dibiarin aja. Terus jangan ditelan, kalau ditelan nanti jadinya masuknya ke tenggorokan, ke lambung gitu ya, sayang aja sih. Harusnya dia bisa bertahan lama di sublingual karena langsung keserapnya lebih banyak. Oke, semoga yang saya bagikan pada malam hari ini bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator Pak Hanafi. Oke, luar biasa nih teman-teman. Yuk kita beri angka terbaik buat Dokter Meta Melvina dengan angka 888888 teman-teman. Sehingga apa? Ilmunya ya selalu ya masuk ke dalam kita, tidak pernah putus teman-teman ya. Setiap minggu apa yang disampaikan oleh Dokter Meta ini pastinya sangat bermanfaat. Apalagi malam hari ini kita keluar produk terbaru dan saya juga baru tahu caranya. Ya, untung ini Dokter Meta langsung praktek karena saya yakin teman-teman tidak seperti yang dicontohkan Dokter Meta. Artinya Betul, apa? Bicara langsung efektivitas. ditelan. Langsung ditelan. Ya, oke Dokter Meta, ini terima kasih banget luar biasa. Dan sebelum saya lanjutkan teman-teman, saya pingin teman-teman ya yang hadir malam hari ini jangan pernah kemana-mana. Ya, kita ada beberapa sesi. Nanti ini setelah Dokter Meta ini saya panggil dulu nih Dok. Ada beberapa testimoni yang kita ingin munculkan dulu Dok. Sebelum nanti pertanyaan Dok. Ya, oke. Yang pertama teman-teman kita panggil testimoni yang luar biasa. Yang sudah pakai gitu ya. Yang benar-benar merasakan manfaatnya bagaimana glutamor ini efek positifnya untuk kesehatan luar biasa. Bahkan untuk kecantikan. Yang pertama ini ada ibunda kita. Ada Ibu Haja Yayan. Apakah sudah hadir Ibu Haja Yayan? Bu Haji? Halo Bu Haji, tadi sudah kelihatan ya Bu Haji? Bu Haja Yayan? Halo? Oke, suaranya masih di mute. Tolong teman-teman tim yang di belakang itu masih di mute. Memang kita teman-teman biar acara malam hari ini berjalan lancar ya. Silakan dibuka Om Juhri, silakan tolong dibuka Bu Haja Yayan. Suaranya belum keluar.
Nah, teman-teman, Bu Haja Yani ini sudah menggunakan produk yang revolusioner dari One More ini, Glutamore ini, dan kita pengen tanya, Om Juhri, mohon izin ini segera dibuka. Bisa nggak Bu Yayan, Bu Haja, dibuka? Om Juhri, mana ya Om Juhri ini? Bentar, Bu Haji. Udah Bu, bisa dipencet Nah, aja tombol. sudah. Udah Bu, Oke, udah Bu, sudah. Sudah udah. bisa. Ya, Ya. silakan Bu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam kenal dok. Saya selalu belajar terus nih setiap hari Senin. Khusus untuk, oh ya, perkenalan saya mantan dosen biokimia dan kimia makanan. Jadi saya paham banget gitu loh. Wah, luar Artinya, biasa. Harusnya Ibu ini yang ngajar metabolis ininya, oh enggak. biokimianya ini. Tadi yang sudah dijelaskan sudah oke banget. Jadi saya nggak usah bahas lagi, udah bener banget gitu ya. Terus udah gitu tinggal tambahannya aja karena saya pengalaman mengkonsumsi atau menggunakan Glutamore Plus ini. Jadi kawan-kawan kalau bilang Glutamore itu adalah glutathione plus, sama seperti B12, jangan bilang B12 tapi harus B12 plus karena isinya B1, B3, B6 dan seterusnya. Kan Glutamore juga sama. Glutamore itu adalah jangan hanya bilang glutathione, tapi glutathione plus, plus valin, plus arginin, plus taurin dan vitamin C sebagai pendukungnya ya. Nah, jadi saya pakai itu kurang lebih 9 hari. Pagi, Oke. kalau pagi 3 semprot, kalau malam 4 semprot, karena badan saya tuh hampir 70 lah, 60 lebih. Kalau lagi gemuk nyentuh angka 70, kalau lagi kurus 65 gitu lah. Nah, saya pakai asalnya gini, oh udah datang dah pakai langsung. Tadi sama seperti Bu Dokter, begitu disemprot mingkem dulu tapi agak gini tah. Hmm, hmm, agak ke atas nih. Kalau 3 semprot saya diemnya itu 1-2 menit sampai rasa-rasa asam manisnya itu hilang. Kalau udah hilang berarti udah masuk semua tuh gitu. Nah, kalau 4 semprot kira-kira 3-4 menit atau 3 menit lah gitu. Terus hilang aja. Pokoknya kalau sudah hilang rasa asam manisnya berarti udah masuk semuanya, udah baru berkomunikasi atau beraktivitas lagi. Aduh gila itunya apa efeknya. Bener loh. Oh, saya tuh jadi bertenaga, padahal kan umur saya tuh menjelang 70 ya. Udah Wow. kata orang mah saya teh sudah nenek-nenek lah gitulah. Tapi dah nenek-nenek juga masih bisa bawa mobil, masih bisa naik motor, masih bisa itu ini. Wah, Masya Tapi Allah. setelah pakai kalau produk lain udah biasa ya, karena saya dulunya kan sakit lutut, lumbal 3, 4, 5 bermasalah, sekarang udah enggak, oke lagi lah. Tapi setelah disemprot sama Glutamore ini ya, Glutathione Plus ini, kalau Glutathione saja yang oral itu kan kapsulnya putih gede-gede lagi, enggak enak lah pokoknya. Pokoknya Glutamore aja dah, Glutathione Plus. Nah, energi saya tuh luar biasa loh. Badan tuh terasa ringan sekali. Energinya tuh kayaknya nggak capek-capek gitu. Mikir itu, mikir ini, kerjain itu, kerjain ini, beres-beres itu ini. Dan yang paling luar biasa yang saya kaget itu otak, penglihatan. Jadi kalau saya Wow. baca Quran enggak ketuker-tuker lagi itu ta dengan ya. Ta itu kan titiknya 2 di atas, ya titiknya 2 di bawah. Iya. Kadang-kadang itu ketuker-tuker, sekarang udah enggak lagi. Udah enggak ketuker-tuker gitu loh. Ba dengan na itu enggak ketuker lagi. Lancar aja pokoknya lancar jaya. Terus gitu udah saya mau belajar TikTok nih. Gimana caranya nyambungin gambar dengan video? Udah gampang bisa aja. Apa-apa belajar gampang bisa aja. Gitu. Padahal Masya katanya kalau sudah Allah. nenek-nenek mah belajar yang gituan teh susah. Saya mah enggak, alhamdulillah. Apalagi setelah pakai ini lebih cepat lagi bisanya. Itu aja Bu Dokter yang saya rasakan. Nah, Siap. yang saya baca itu Oke. ya, kan ini jantung, mata, syaraf-syaraf. Berarti orang-orang yang orang-orang yang stroke, orang yang berkegunaan dengan syaraf, itu baiknya ditambah dengan Glutamore, biar cepat gitu. Jadi itu aja deh yang dari saya, sekian dulu. Siap. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum Wow, luar warahmatullahi biasa. wabarakatuh.
Terima Waalaikumsalam kasih Bu warahmatullahi Yayan, wabarakatuh. luar biasa Bu Haja ini Yayan, sharingnya. Dok, tak kirain Bu Haja Yayan ini umurnya 55 lah, atau ya maksimal 60 lah. Ya Ternyata ternyata udah mau sudah mau 70 ya, 70. luar biasa, mantap. Oke, Dok, Ya, satu lagi Dok, biar ini ada imbang, ada Bu Haja Yayan, satu lagi nih saya panggil Pak Suprapto nih Dok, dari Bengkulu nih, mungkin oke. bisa memberikan kesaksian atau testimoni. Silakan, Ya, Pak Suprapto, silakan. Om Juhri, teman-teman silakan itu dihidupkan mic-nya. Oke, Ya, Pak Suprapto. monggo. Ya, sebentar. Bentar. Oke, sudah. PPJ. Hah, ngomong. Itu ada AC-nya itu. Masih terkunci, Om Juhri. Om Juhri masih terkunci. Oke, lanjut. Oke, ya. Perkenalkan, nama saya Suprapto. Saya dari Lampung, bukan dari Bengkulu, Pak Hanafi. Oh, dari Lampung ya, tak kirain Bengkulu. Ya, saya menggunakan produk Glutamor ini dari hari Minggu kemarin. Ya, berarti kurang lebih hari Oke. ini 9 hari ya, 9 hari. Nah, saya memang betul-betul pengen uji coba langsung karena kebetulan saya punya alat yang bioscan ya, yang bisa untuk melihat kondisi kesehatan yang bisa dipakai sendiri di rumah. Itu saya sebelum pakai produk saya gunakan dulu. Saya cek dulu lihat kondisi dalam tubuh saya seperti apa. Kemudian setelah 7 hari, tepatnya hari Sabtu kemarin, saya cek ulang. Ternyata dalam waktu hanya 7 hari itu sudah banyak sekali perubahan. Biasanya kalau saya melakukan uji dengan produk yang selain Glutamor ya, yang lain kemarin, itu dalam 1 pekan perubahannya yang sedikit. Tapi ternyata dengan saya menggunakan Glutamor ini, hasilnya luar biasa. Yang saya rasakan betul, saya kan punya emah yang cukup parah ya. Karena saya pola makannya berantakan, ya sering telat makan dan sebagainya. Biasanya kalau malam, saya habis makan itu di ulu hati ini kerasa nggak enak. Sesak betul rasanya. Jadi makan nggak nyaman, nggak makan juga nggak nyaman. Nah, ternyata setelah saya konsumsi Glutamor, kurang lebih hari Minggu saya konsumsi, hari Selasa itu sudah hilang rasa sakit itu. Dan sampai hari ini plong. Nah, ternyata begitu saya lihat di pencernaan saya memang sudah banyak sekali perubahannya. Nah, kemudian satu lagi, saya punya masalah asam urat yang cukup serius. Saya Oke. setiap kemana-mana tuh selalu bawa obat asam urat. Ya, kalau pas Oke. kumat saya harus konsumsi. Nah, kemarin hari Minggu, hari Sabtu saya kebetulan keluar kota kurang lebih 1 minggu juga. Itu hari Minggu sudah kerasa sakit kaki saya di ankle itu udah kerasa pegel-pegel, sudah mulai otot kaku-kaku. Saya sengaja tahan nggak mau minum obat. Saya sengaja pakai Glutamor. Ternyata alhamdulillah tanpa konsumsi obat sampai hari ini sudah reda. Nah, itu yang saya rasakan. Wow, Dan di fisik luar luar biasa. biasa. Itu yang saya rasakan, Siap. 2 hal itu yang paling pokok. Saya punya masalah dengan makronis dan asam urat. Ini perubahannya luar biasa. Bagaimana kalau sudah dikonsumsi selama kurang lebih 1 bulan, saya yakin hasilnya lebih dahsyat. Itu saja, Oke, terima kasih. dahsyat. Kita beri angka 88 lagi teman-teman ya buat teman-teman kita. Dok, sebetulnya Dok ini teman-teman yang sudah pakai ini Bapak dan Ibu kita ini yang hadir ini sudah banyak Dok. Ya, cuman beliau ini kadang-kadang malu Dok untuk cerita. Salah satunya Dok, ada namanya Pak Haji Naim. Pak Haji Naim itu seorang petani Dok. Itu seharian cangkul Dok, nggak capek-capek. Itu luar biasa. Gitu ya. Makanya saya bilang, wah bisa untuk olahraga malam dong, saya bilang gitu. Oke, Iya. teman-teman terima kasih ya, aplaus yang dahsyat ya dengan angka 88 yang terbaik. Baik, Dok, kita lanjutkan nih dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya ini, Dok. Yang pertama, perbandingan nih, Dok. Kalau sebelumnya ada yang menggunakan hormon, growth hormon, kalau dibandingkan dengan antioksidan yang ada di Glutamor atau di glutathione, itu kira-kira lebih bagus mana, Dok? Ada yang tanya gitu, Dok. Itu yang pertama, Dok. Oke, ya. Kita langsung jawab ya. Jadi Ya. untuk kalau kita melihat anti aging itu kan modalitasnya banyak ya, nggak cuma suplemen aja. Dan juga nggak cuma perawatan muka aja, karena yang disebut dengan aging itu terjadi di seluruh bagian tubuh kita ya.
yang tadi penuaan itu bisa terjadi di segala sel di dalam tubuh kita yang membuat kita akhirnya jadi lebih awet tua atau awet muda nih gitu. Nah, kenapa digunakan growth hormone? Itu karena kita tahu yang namanya growth hormone itu kan hormon yang meremajakan ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang udah mau menopause, terus kemudian nanti ada namanya hormon replacement terapi gitu supaya proses menopause-nya menjadi lebih lama, karena kalau orang udah keburu menopause itu kan kayak lebih cepat tua gitu ya. Nah, tapi kalau saya sebetulnya kalau emang harus tua ya nggak masalah gitu tambah tua, cuman tambah tuanya itu ya diperlambat gitu. Jadi bukan artinya kita nggak boleh tua dan selalu pengen muda terus, karena suatu saat juga kita harus ada yang namanya keseimbangan ya. Harus ada sel yang mati, harus ada sel yang dibentuk lagi gitu. Jadi kalau tua tuh tua dengan sehat dan tua sesuai dengan umurnya gitu. Tapi bukan cepat tua karena penyakitan gitu ya. Jadi tua itu ya jangan ditolak sih sebetulnya ya. Jadi judulnya menolak tua. Jadi tua itu proses alami tapi harus dijalani dengan smooth gitu. Jadi jangan sampai kita lebih kelihatan tua daripada umurnya. Misalnya umurnya masih 50 tahun tapi kelihatannya udah kayak kakek-kakek umur 70 tahun gitu ya. Nah, itu berarti kan ada proses yang salah gitu. Nah, untuk anti aging itu bisa macam-macam, bisa dari luar, bisa dari dalam, bisa dari makanan, bisa dari suplementasi seperti ini, bisa juga dari permainan hormon. Karena memang hormon juga itu adalah salah satu yang memang bisa mengatur siklus. Jadi mesin-mesin di tubuh kita juga diatur oleh hormon. Tapi mereka cara kerjanya dengan pathway yang lain gitu. Jadi bukan berarti ini adalah satu-satunya pathway dan cuma dipakai ini gitu ya. Tapi harus berbagai modalitas sebetulnya kalau kita mau mau memang anti aging secara benar-benar seluruhnya gitu ya. Kayak ini kali ya, kayak ibu negaranya Korea gitu ya, yang 50 tahun terlihat 20 sekian tahun gitu ya. Nah, itu pasti semua modalitas mereka lakukan, termasuk pemilihan makanan, termasuk juga jam istirahat gitu. Terus kulitnya juga harus ada dari luar, dari dalam gitu ya. Nggak cuman pakai masker aja, tapi berbagai macam tuh. Ada yang untuk mengecilkan pori-pori, ada yang untuk menghilangkan flek, ada yang pokoknya macam-macam deh modalitasnya gitu. Nah, jadi ini kalau saya bilang nggak ada yang super power, mana nih yang lebih bagus, kalau gitu kita pakai satu aja deh gitu, nggak begitu ya. Tapi mana yang kurang, mana yang berefek ya tinggal dipakai aja. Cuman kalau untuk hormon, saya pesan banget pilihlah dokter yang benar-benar mengerti tentang hormon, yang memang sekolahnya khusus hormon gitu. Karena apa? Perubahan jumlah sedikit aja itu memang di awal-awal bisa memperbaiki. Kayaknya saya jadi tambah kuat nih setelah disuntik hormon ini, hormon itu gitu ya. Gitu. Tapi nanti tubuh kita itu ada namanya rebound. Jadi tubuh itu berasa males gitu ya kalau udah dapet dari luar. Jadi begitu disuntikin dari luar gitu dengan jumlah tertentu, contohnya lah testosteron gitu. Ya, itu yang bikin juga hormon awet muda dan lebih kuat pada laki-laki gitu kan. Nah, disuntikin memang pada saat kalau misalnya kadar emang rendah banget ya dikasih, tapi kortisol juga sama gitu ya dikasih hormonnya. Tapi kalau seandainya nanti udah dikasih, tubuh tuh merasa produksi kan tubuh kita tuh pinter ya. Ada feedbacknya gitu. Berarti udah cukup ya buatannya udah cukup. Berarti aku harus stop dong dari tubuhnya nih. Dia bilang ke organ yang pembentuk hormonnya, kamu udah nggak usah sintesis hormon itu lagi karena udah cukup gitu. Akhirnya apa? Begitu kita lepas hormonnya, langsung tubuhnya merasa kekurangan dan timbul efek samping. Nah, jadi supaya itu tidak terjadi, benar-benar harus dihitung hormonnya. Kalau misalnya mau pakai hormon substitusi, harus ke dokter yang memang khusus belajar hormon. Jadi harus tahu itu dokter belajar di mana hormonnya gitu ya. Jadi karena sekarang udah mulai banyak nih bermunculan praktek dokter anti aging yang sekolahnya separoh terus main hormon gitu. Saya sendiri memang banyak belajar, cuman saya sendiri masih nggak berani gitu kalau untuk main hormon begitu ya, walaupun tahu ini buat apa tapi nggak gitu. Karena apa, kayaknya saya merasa sekolah saya masih kurang gitu dibilang itu ya, jadinya nggak berani gitu untuk ke pasien gitu Mbak. Tapi ada teman saya yang memang biasanya saya kirim aja ke teman saya gitu, ke pasiennya saya kirim ke teman saya untuk memang khusus dia belajar hormon dari Australia dan hasil-hasilnya bagus juga sih gitu. Jadi kalau dibandingin apakah glutamor ini
lebih bagus dari terapi hormon, kita nggak bisa bilang begitu juga gitu ya. Kalau nggak kan jadi overclaim banget gitu. Yang jelas Iya. ini adalah suplementasi antioksidan yang memang bermanfaat untuk tubuh, diserap dengan cepat karena masuknya sublingual dan teknologi nano gitu ya. Nanti bisa dicoba sendiri apakah bermanfaat atau enggak gitu, mulai jadi dilihat dari efeknya karena itu meningkatkan performance sel-sel ini ya, sel-sel intinya penuaan sel itu dikurangi gitu loh. Jadi bukan berarti oh bakal jadi mulus kulitnya pasti gitu. Itu enggak langsung begitu kan, tadi juga dibilang bukan efek estetik, tapi penuaan itu kan terjadi di seluruh sel tubuh kita. Nah, sel-sel tubuhnya itu lebih di-rejuvenate gitu ya. Jadi lebih tampak muda, lebih tampak berenergi ya kan. Kalau udah tambah faktor U ya 45 tahun ke atas mungkin udah ada kayaknya beda ya sama zaman dulu, nggak ada capeknya. Sekarang kok ada baru kerja bentar udah bilang capek gitu. Ya. Nah, gitulah ya jadinya. Oke, siap. Oke dok, terima kasih. Ini teman-teman ya, penjelasannya kalau dokter Meta tuh pasti ya, lengkap selengkap-lengkapnya, jelas sejelas-jelasnya. Ini luar biasa. Kemudian saya lanjutkan dok, ini sekaligus nih dok. Apakah glutamor ini bisa menghilangkan flek wajah, jerawat, dan apakah glutamor ini boleh dioles di muka? Nah, Gitu. ini dok. Ini oh, aduh. Jadi Ini. karena ini flek wajah. Jadi emang antioksidan, biasanya suka dibilangnya gitu obat putih gitu ya, tapi seperti yang saya bilang nggak ada yang instan di dunia ini kecuali bikin mie instan gitu ya. Nah, Instan aja masih jadi dimasak loh dok. iya, instannya harus dimasak. Tapi yang jelas beli satu ini menurut saya worth it. Harganya tuh worth it banget. Karena kalau kalian Ya. suntik vitamin C dengan antioksidan di klinik itu harganya mahal gitu. Berapa ya? Ya. Itu ini harganya berapa sih di pasaran? Itu isi 2 dok, harganya 990 dok. Oh, ya murah toh. Sangat-sangat hemat. Iya, masalahnya ini Kalau bisa di dipakai banyak di banget. Aku tempatnya juga belum dok, lihat ini pakainya informasi berapa dari banyak. Pak Ari, itu Ah, informasinya kalau di tempatnya di luar sana di Eropa sekitar 3 jutaan dok, kalau nggak keliru dok. iya, saya lihat di internet juga harganya mahal kok. Kok di Indonesia jadi turun harganya bagus banget dong kalau gitu. Soalnya di Ya. yang Turki itu kayaknya $119 ya. Berarti sejuta lebih, hampir kali 16.000 ya. Kayak 16.000, Iya. 1,5 juta lebih harganya gitu ya. Iya. Nah, ini kalau di sini harganya 900.000 dua. Berarti 400 satu ini 400-an kan? Kalau kita suntik vitamin C Iya. dengan glutathione aja itu udah berapa ratus ribu itu di klinik itu. Ya kan? Yang udah pernah suntik siapa yuk? Di klinik kecantikan sekali suntik aja Iya. minimal tuh 500 atau 700.000 itu harus Masya deh ya Allah. glutathione itu ya. Dan itu sekali suntik kan. Ya. Biasanya kita nggak boleh sering-sering juga suntik itu. Biasanya ya paling Ya. sering sebulan sekali gitu suntik itu. Dan ini berarti lebih efektif dan lebih murah sih karena ini bisa dipakai secara panjang gitu ya. Terus tadi kalau Siap. mau hilang flek gimana? Nah, flek itu juga macam-macam. Terus kedalaman flek juga macam-macam. Ada yang di permukaan, ada yang di dalam gitu. Tapi setidaknya dengan penggunaan glutathione ini tidak menambah flek yang baru. Tapi tentunya ya jangan lupa menggunakan tabir surya juga dan si SPF itu yang apa tabir surya itu ya. Apa ya? Namanya itu sunscreen. Nah, sunscreen itu juga dipakainya banyak yang cuma pakai pagi doang, udah gitu udah tuh sampai malam, sampai beraktivitas nggak di top up lagi, padahal harusnya sunscreen itu dipakai per 3 jam, jadi 3 jam sekali semprot lagi sunscreen, 3 jam lagi semprot lagi, karena kalau enggak ya tabirnya juga bariernya juga nggak ada gitu, jadi matahari cepat gampang ngerusak kulit, bisa bikin flek gitu ya, jadi nggak cuma glutathione-nya aja, tapi sunscreen-nya juga harus jadi tameng baju kita gitu ya. Nah, terus Siap. kemudian flek itu juga modalitas untuk menghilangkannya beda-beda. Ada yang dengan di laser, itu bisa. Tapi nggak semua laser juga bisa sampai ke dalam bagian lapisan bawah kulit kalau fleknya udah banyak. Makanya yang dari sekarang tolong disadari, yang sekarang masih muda dan fleknya masih baru ada muncul-muncul, itu benar-benar dijaga tuh, biar nggak jadi makin dalam fleknya gitu. Nanti kalau udah makin dalam makin susah gitu. Ya, yang sekarang masih mulus juga tetap dijaga, kalau bisa jangan sampai keluar flek gitu, karena kalau udah 40 ke atas pasti udah akan berbeda lagi tuh pembentukan flek Siap. ya. Terus kalau dioles-oles enggak sih, karena
Saya tuh nggak pernah make barang sesuai jadi pakai barang tuh sesuai dengan apa di pabriknya buat gitu ya. Jadi kalau Oke. pabriknya sediaannya sublingual ya kita pakainya sublingual karena berarti itu sudah diteliti dengan sublingual masuknya segitu, butuh dosisnya segitu. Nah, beda lagi kalau dia dioles itu ada barrier kulit itu beda lagi absorpsinya gitu Oke. ya. Siap. Oke, Dok. Terima kasih, Dok. Wow, luar biasa. Ini masih bertahan 182 loh, Dok. Wah, luar biasa nih. Baru jam Mau 9 lebih dilanjut loh. nggak nih? Ayo. Dok, mungkin terakhir, Dok. Satu Ya. terakhir nih, pertanyaan nih. Karena kita fokusnya memang hari ini menolak tua, tapi ini ada yang tanya nih, Dok. Karena kan kita tahu juga salah satu yang tadi disampaikan oleh Dokter Meta, bahwa ini kan kita bicara tentang antioksidan. Dan penyakit itu terjadi karena proses oksidasi di dalam tubuh kita. Betul ya, Dok ya? Ya, Iya, karena terjadi beberapa proses penyakit yang oksidasi terjadi. maka banyak muncul penyakit ya, Dok ya. Seperti itu ya, Dok ya. Iya. Oke. Terus? Nah, ini pertanyaannya, Dok, yang menarik, Dok. Bagaimana? Apakah glutamor ini bisa dijadikan pendampingan untuk penyakit misalnya ada yang paru, ada yang masalah dengan ginjal dan lain sebagainya. Mungkin lebih ditekankan kaitannya dengan itu ya, Dok ya, dengan radikal bebasnya ya sebagai master radikal bebas yang ada di glutationnya ini, Dok. Gimana, Dok? Silakan, Dok. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat kandungan isi dari glutamor ini, ya, ini kan antioksidan yang menjaga supaya kita nggak lebih cepat menua gitu ya, nggak lebih. Nah, Jadi kalau di tubuh itu peradangan-peradangan itu bisa lebih diturunkan ya. Penyakit-penyakit seperti diabetes gitu atau oke. kolesterol yang tinggi itu menyebabkan Ya. peradangan-peradangan di pembuluh darah gitu. Nah, Oke. kalau misalnya sel-sel kita, sel pembuluh darahnya dilindungi dari peradangan, otomatis berarti penyakit-penyakit itu juga bisa diturunkan, ya. Ini juga Oke. jadi sel-sel itu lebih diremajakan supaya penyakit-penyakit itu tidak semakin memberat. Tapi penyakitnya nggak bisa dihilangkan dengan glutamor, nggak bisa gitu. Cuman ini cuma Oke. tambahan supaya dengan penyakit itu, gitu, dengan penyakit Oke. yang sudah ada dan dimiliki oleh bapak dan ibu gitu, setidaknya penyakit itu efek ngerusak ke tubuhnya itu lebih sedikit lebih turun gitu ya. Betul. Itu Siap. aja. Oke. Jelas ya, Dok ya, bahwa glutamor ini bukan obat dan tidak menggantikan obat, teman-teman. Gitu ya, Dok ya. Seperti itu ya, Dok ya. Oke, teman-teman. Wah, ini kayaknya nih kalau diteruskan nih nggak selesai-selesai nih, Dok. Tapi saya rasa ini apa yang disampaikan oleh Dr. Meta, khususnya tentang produk kita, Glutathione Plus atau Glutamor ini, teman-teman, sudah memberikan informasi, solusi, bahkan strateginya bagaimana memanfaatkan glutamor ini secara maksimal. Ya, kandungannya sudah dibahas tuntas. Ingat teman-teman, per 10 kilo itu 1 tetes. Satu semprot, 1 spray. Jadi kalau 60 kilo, 6 kali spray. Gitu teman-teman. Nah, sekali lagi teman-teman, terima kasih atas kehadirannya, tetapi saya akan simpulkan sedikit teman-teman. Karena apa? Karena pertemuan malam hari ini sangat luar biasa. Yang saya simpulkan, yang saya dapatkan, ini tulisannya cukup banyak sekali, bahwa glutamor ini yang pertama teman-teman, itu bisa menetralitas dari radikal bebas, ya, karena antioksidannya sangat tinggi. Kemudian jelas teman-teman, sesuai dengan judulnya, itu mencegah penuaan dini. Wow, luar biasa ya. Mencegah penuaan dini, dan yang terakhir yang saya lihat di sini teman-teman adalah mendukung kesehatan dari sel dan energi. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan. Nanti teman-teman materi dari Dr. Meta kita akan share. Dan untuk pemenang pada malam hari ini, wah ini belum diumumkan ya. Ini pemenang untuk malam hari ini ngerjain aja nih, terkejut saya nih padahal belum. Pemenang untuk malam hari ini yang fokus dari awal, yang mengikuti dan hampir saya boleh bilang 100% nih, Dok, tidak pernah tutup kamera, itu jatuh pada Ibu Megawati. Wow, tepuk tangan yang luar biasa. Ibu Megawati, ya, selamat buat Anda. Nanti silakan hubungi pengundang Anda, ya, nanti silakan hubungi dengan
tim dari One More Internasional Asia. Oke teman-teman, ya masih bertahan di 180 ini luar biasa ya. Dan saya ucapkan terima kasih untuk narasumber kita yang wow banget ya, WOW ya, wow banget ya, Dr. Meta Melvina. Kita doakan ya, dokter kita ini selalu sehat, selalu fresh ya, sehingga apa? Bisa membersamai kita, bisa mengedukasi kita, ya bisa menyampaikan hal-hal yang sangat luar biasa. Based on-nya itu tidak overclaim teman-teman, tapi benar-benar apa yang menjadi apa yang disampaikan oleh Dr. Meta. Artinya apa teman-teman? Yang disampaikan di sini itu ada dasar keilmuannya, ada datanya, sehingga apa? Tidak ada overclaim dan lain sebagainya. Untuk itu teman-teman kita ucapkan terima kasih pada Dr. Meta. Silakan dibuka Om Juhri semuanya, dan kita ucapkan terima kasih dengan Dr. Meta, termasuk juga teman-teman yang sudah hadir, dan pastikan setiap Senin malam Selasa ya kita tembusi sampai 300 kalau perlu 500 peserta, dan jangan lupa diundang. Oke, silakan dibuka teman-teman, ini Dibuka mic-nya teman-teman. yuk dibuka teman-teman mic-nya, dan kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Meta. Terima kasih Terima Dr. Meta sudah kasih Dokter Meta. Terima kasih juga. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih Dokter Meta. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Minggu depan bahas apa ya? Sampai Bari? ketemu minggu Maunya depan. apa? Terima kasih. Salam dari Oke teman-teman, kira-kira ini Dr. Meta tadi tanya ya, untuk minggu depan apa ini? Kira-kira teman-teman. Glutatian lagi. Glutathione lagi. Lagi. Oh, gue nonton lagi yang ada. Kayaknya harus sering diulang-ulang. Masya Allah. Dok, ternyata ada yang datang dari Brunei, Dok. Tamu kita ada yang dari Brunei, ada yang dari Malaysia, Singapura, ya. Oh, luar biasa. Ayo Oke, yang teman-teman. yang sudah tahu caranya pakai glutathionnya, jangan sampai salah lagi ya. Minggu depan bisa dibahas lagi. Jangan lupa sebentar. dibuang dulu 7 ya. Iya. Ya, siap, dibuang 7 ya. Jangan langsung ditelan ya. Ini kan, maunya apa namanya? Maunya irit-irit, taunya kok nggak ada efeknya belum dibuang. Siap. Malam dong. Oke, Bu Megawati jangan lupa hubungi Keseriusan itu dari awal Oke, sampai terima kasih selesai semuanya. itu Saya mohon maaf ya. terima kasih. Terima kasih. Satu Teman-teman semuanya, grupnya nanti kita tutup ya. Bagi teman-teman yang sudah yang mau ya orang-orang keluar boleh. tergabung ya. Mengatakan bahwa dengan tergabung yang tergabung bisa menjadi sendiri.